separuhnya, kemudian nanti separuhnya adalah diberikan kepada Pak Nur Hadi. Nah, rencana saya, pertemuan saya dengan saudara ini, karena saya tidak bisa mengajar lebih dari 100 menit 2 SKS, sehingga pertemuannya dalam seminggu kalau memang dijadwal 2 kali. Nah, karena kuliah ini 3 SKS, maka 14 kali pertemuan 42, saya 21 SKS, insya Allah nanti diberikan dalam 11 kali pertemuan. Nah, jadwalnya sesuai yang saudara terima. Mohon maaf, jadwalnya agak berubah sedikit. Tadinya dijadwalkan ke saya itu hari Jumat ini ya jam 19. Tiba-tiba tadi baru saya dapat katanya jam 13.30. Sehingga untuk yang akan datang nanti kita lihat hari Jumatnya saya informasikan ke saudara jam 14 supaya kita bisa memulai dengan lebih baik karena hari Jumat. Kemudian yang lain, nah saya tunggu jawaban saudara. Hari apa enaknya, nanti setelah selesai kuliah ini kita rundingan lah. Hari apa enaknya sehingga bisa menggantikan jadwal yang hari Sabtu pagi. Saya khawatir kalau hari Sabtu pagi itu nanti saya punya acara sehingga seringkali ditunda-tunda. Kalau saudara punya hari yang lain, insya Allah lebih baik. Nah, sementara ini kan saudara bekerja penuh ini ya, saya kira masih. Atau banyak di rumah? Kerja, Pak. Bekerja. Sebagian, iya. Maka itu nanti saudara rundingan aja. Unit mungkin kerja, Pak. Baik, jadi saudara rundingan saja nanti kapan bisanya. Saya insya Allah nanti saya upayakan supaya bisa siap. Harinya yang mana, jamnya yang mana, supaya kuliah ini bisa berjalan dengan baik. Baik, saya mulai saja. Hari ini saya berikan rencana perkuliahan. Saya akan cepat saja, saudara, karena tidak terlalu esensial. Kemudian kita akan segera memulai dengan materi yang bisa saudara ikuti dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, saudara tanyakan, bisa angkat tangan atau raise hand. Kalau tidak, diinterupsi saja, tidak jadi masalah. Ya, interupsi saja, nanti hingga saya bisa mengikuti saudara nanti dengan baik. Baik, saya share screen. Jadi ini, saudara melihat materinya. Saudara melihat materinya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Ini kira-kira baik. Ini kira-kira rencana perkuliahan saya. Jadi nanti ini ada beberapa banyak seperti ini, tetapi saya tidak akan memberikan secara keseluruhan. Jadi rencana saya memberikan 2 topik utama, yaitu linear programming dan integer programming. Nah, nanti topik yang lain, insya Allah diberikan Bapak Nur Hadi. Gitu. Harapan saya begitu. Jadi yang pertama pada pertemuan kita ini adalah proses pengambilan keputusan. Kita akan berbicara tentang elemen-elemen esensial dalam menengarai suatu masalah. Jadi ini lebih banyak konseptual seperti itu. Kemudian nanti berikutnya kita mulai memberikan yang lebih teknis tentang yang terkait dengan riset operasional. Ya. Ada beberapa buku yang saudara bisa pakai. Saya tidak menyediakan handout. Karena apa? Karena saya kira bukunya sudah mudah diperoleh dan bukunya 1 saja sudah cukup untuk perkuliahan ini. Nanti saya akan tuliskan saudara buku yang bisa saudara pakai, dan alhamdulillah bukunya itu bisa di-download sehingga saudara tidak usah beli, harganya murah, artinya tidak pakai beli sama sekali, di-download gratis. Walaupun buku-buku itu harganya sangat mahal, saudara, sekarang tidak tahu, saya mungkin 5 juta, 6 juta, begitu satu buku, tetapi saudara bisa peroleh dengan mudah. Nah, kalau saudara ada kesulitan tentang materi atau tentang buku, silahkan saya diberi informasi. Kemudian ada satu lagi yang saudara harus punya, yaitu harus ada software, dan software ini mudah diperoleh. Saya kira teman-teman yang ada di Indonesia Power atau di PJP sudah banyak yang punya itu. Sejauh pengetahuan saya ada Ibu Dini, kalau bapak-bapak dan ibu ada yang kenal, ini ada ibunya atau enggak, saya enggak tahu nih. Bapak dan ibu ada yang kenal, Ibu Dini mengambil tugas akhir ke saya kira Ibu Dini punya software itu, yang namanya Lingo, yang saudara harus punya. Karena soal-soal yang kita kerjakan ini tidak bisa dikerjakan secara manual, tetapi harus menggunakan software. Ya. Jadi ini rencana kuliah. Yang pertama proses pengambilan keputusan, elemen problematik dalam suatu masalah.
kemudian langkah-langkah pembuatan model matematis, model prototype, kemudian penjelasan format LP. Mungkin dari kesini ini mungkin saya butuh 3 kali atau 4 kali kuliah. Kemudian nanti ada struktur model-model generik dalam LP. Jadi linear programming atau program matematis yang kita bahas ini, itu untuk setiap soal dia unik gitu ya. Maka itu barangkali tidak banyak materi dalam bentuk konsep-konsep atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menjelaskan, tetapi lebih banyak materinya itu adalah dalam bentuk contoh, dalam bentuk soal. Sehingga akhir daripada perkuliahan ini, saya berharap kalau saudara punya soal, saudara bisa membuat model matematis. Itu ambisi saya begitu. Nah, tentang algoritma atau penyelesaian matematis, saya kira terlalu sulit untuk dipelajari dan membuang waktu terlalu lama, padahal pada kenyataannya nanti tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan soal. Karena saudara bisa bayangkan, saudara ini sekolahnya dulu di teknik semua, saya kira ya. Insya Allah gitu ya. Ya Pak. Ya Pak, saudara di teknik. Sehingga saudara sudah terbiasa dengan matriks dan saudara pernah menginverse matriks. Biasanya kalau saudara membuat inverse matriks 2 kali 2 masih gampang, saudara. 3 kali 3 lumayan, 4 kali 4 saudara sudah mulai mumet. 5 kali 5 saudara sudah mulai kehilangan pegangan. 6 kali 6 saudara sudah mulai pusing, mungkin paramex 3 tidak cukup. Dan biasanya berakhir dengan salah. Setelah saudara upayakan dengan susah payah, berakhir dengan salah. Nah, ini bisa bayangkan saudara matriks 1000 kali 1000 gitu. Ya, jadi tidak mungkin sudah diselesaikan secara manual. Nah, alhamdulillah softwarenya ini ada dan mudah diperoleh dan user friendly, sangat mudah dimanfaatkan. Jadi sejauh ini, kalau dulu kira-kira 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, saya kalau membimbing mahasiswa, saya punya kesulitan terhadap software, sehingga soalnya itu saya kurangi terus. Kalau sekarang tidak ada masalah itu, berapapun asal komputer saudara sanggup gitu saja sifatnya, dia bisa menyelesaikan karena softwarenya sudah bagus. Ya, sejauh pengetahuan saya, Lingo itu LINGO, nanti saya tuliskan, Lingo itu software yang user friendly dan sangat mudah penggunaannya dan bisa saudara pakai. Jadi kalau ada teman yang punya, saudara copy dengan syarat pokoknya jangan digunakan untuk jasa konsultansi, tetapi kalau edukasi saja bisa. Nah, software Lingo ini bisa saudara download dari internet, tetapi kalau saudara download dari internet, levelnya kecil, hanya cukup untuk edukasi saja. Sehingga nanti kalau soalnya mulai besar, dia tidak bisa. Maka itu saudara cari yang komersial atau yang industrial, sifatnya memang untuk skala industri. Nah, kalau saudara punya yang itu, insya Allah tidak terlalu sulit. Ya. Nah, harapan saya saudara bisa memperoleh dari teman-teman saudara, sehingga tidak usah saya terlibat. Namun, kalau misalnya saudara punya kesulitan, ya nanti saudara saya hubungkan dengan siapa kira-kira yang punya, sehingga saudara bisa dapat softwarenya. Kemudian nanti ada penyelesaian LP. Ya, penyelesaian LP yang sederhana ini secara grafis. Saya akan makan waktu mungkin 1 kali kuliah untuk menjelaskan grafis, walaupun sebenarnya tidak ada manfaatnya secara praktis. Karena apa? Tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan soal. Tetapi secara pedagogis sangat membantu untuk menjelaskan saudara anatomi dari linear programming ini, grafis ini excellent. Sehingga bisa cerita kalau ini diubah, mungkin itu nanti ada istilahnya yang dinamakan analisis sensitivitas. Kemudian ada masalah sederhana, contoh seperti ini. Kemudian penyelesaian NP dengan menggunakan metode simplex. Saya tidak tahu saya akan menjelaskan saudara ini atau tidak, nanti lihat-lihat. Karena terus terang aja saya tidak terlalu kerasan dengan ini. Masalahnya tidak terlalu kerasan itu karena saya lihat manfaatnya yang tidak terlalu banyak. Artinya kalau saudara bisa juga hampir-hampir tidak ada gunanya. Ya. Kalau saya berikan soal itu untuk ujian, saudara cuma buang waktu untuk menghitung dan membuat matrik inverse, Jordan exchange dan sebagainya. Nah, saya lebih punya ambisi saudara bisa buat model. Sehingga di dalam kuliah ini saya akan menyajikan soal bagaimana caranya membuat model. Walaupun sebetulnya caranya itu tidak ada cara yang satu, itu tidak ada. Setiap soal punya cara sendiri. Saudara diminta berpikir rasional, berpikir kreatif, berpikir analitis menggunakan konsep-konsep program matematis. Ya. Kemudian lagi ada integer programming.
Kemudian terus aplikasi-aplikasi dalam sehari-hari itu ada yang namanya capital budgeting, ada set covering, contoh begitu. Yang saya harapkan terutama kalau misalnya apa yang saya berikan ini bisa saudara manfaatkan di industri. Oh, itu ambisi saya paling jauh itu. Jadi kalau saudara bisa buat formulasi, saya sudah senang. Kalau saudara bisa aplikasi formulasi ini di industri tempat saudara bekerja, tentu saya lebih senang lagi. Saya masih teringat, saudara, beberapa tahun yang lalu itu ada mahasiswa PJP yang mengambil kuliah, kebetulan ya RO seperti ini. Kemudian mereka saya beri tugas untuk ya membuat proyek kecil-kecilan dan menjelaskan di presentasi di kelas. Ya. Dan ternyata salah seorang dari mereka itu memberi informasi bahwa pihak PJP pernah mendatangkan konsultan dari luar negeri untuk membuat hal yang sama ini dengan biaya beratus juta. Nah, yang saya harapkan itu tidak akan terjadi lagi, karena kalau saudara bisa membuat simulasi atau membuat formulasi seperti itu, saya akan lebih senang. Dan kalaupun setelah kuliah ini saudara punya soal-soal tertentu di industri, kemudian saudara mungkin ingin melibatkan saya dengan senang hati, ya. Dengan senang hati ini tanpa embel-embel apapun, tidak ada embel apapun, 100% ikhlas. Saudara barangkali mau buat apa gitu, kemudian saya bisa bantu. Saya akan lebih dengan senang hati mengingat bahwa industri tempat saudara bekerja ini ya industri milik bangsa lah, industri milik rakyat. Jadi tidak ada masalah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini yang Asep Muakokong ini hadir. Asep, ada Asep? Belum. Adriska, ada Adriska? Saya lihat ada. Hadir, Pak. Agam, ada Agam? Ya, ada. Hadir, Agus Piono, baik. Ahmad Syafi'i. Ahmad Syafi'i kok? Oh, ada, baik. Arif Laga ada. Arif Budianto juga ada. Aris Kurniawan kok belum kelihatan? Aris Kurniawan belum kelihatan. Aryo Wicaksono sudah hadir. Danan ada. Diki ada. Fandi ada. Remi juga ada. Halim juga ada. Iman juga ada. Hendra Yudi Saputro. Hendra Yudi Saputro ada. Hendra Gunawan. Iman. Nah, ini yang saya cari ini Iman. Belakangan ini agak repot nyarinya sedikit. Tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk. Iman ada. Muhammad Kurnadi. Khairul sudah ada. Hadir, Pak. Nggih. Marzuki tidak ada. Marzuki tidak ada. Muhammad Kurniadi tidak Hadir, ada. Pak. Hadir. Oh, nggih, Muhammad Hadir. Kurniadi. Oh, karena saudara buka, baik, saudara buka apa namanya mikrofon, maka saudara pindah. Baik, Iwansa ada, Arif Laga, ada, kemudian Weda ada. Baik. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Pak, mohon maaf, Pak. Silakan. Terkait absen, Pak, tadi kode belum bisa absen kita, Pak. Kode yang berbagai. Oke, soalnya Iya. nggak bisa masuk gitu. Baik, kalau soal absen nanti, baik, nanti kalau absen nanti bisa saya absenkan. Tetapi kalau tentang teknik absennya saya kurang paham. Jadi itu di pusat sana, bagaimana kalau itu nggak bisa masuk, bukan saya. Tetapi untuk kuliah ini saya bisa mengabsenkan saudara untuk mempresensikan saudara. Nanti terakhir nanti saya presensikan saudara. Jadi kalau sulit ya nggak usah lah. Mungkin untuk kali ini mereka belum siap. Tetapi nanti saya bisa presensikan saudara. Baik, ada yang lain? Maaf Pak, itu kami nggak bisa absen karena dosen yang tertera di aplikasi kami itu Pak Nur Hadi, Pak. Jadi kalau pas memberikan kode presensi kami nggak bisa input, Pak. Oh gitu ya. Maka saudara tanyakan saja ke sekolah gitu ya. Oke, siap Pak. Ya, saudara tanyakan sekolah, saya kurang paham yang begitu. Jadi saya dapat tugas untuk memberikan kuliah ini ya, saya jalankan. Tetapi kalau mereka, ya begitu, kadang-kadang begitu. Terutama kalau kuliah awal begini masih. Jadi saya dalam beberapa hari ini saya punya kesulitan
karena mahasiswa yang saya masukkan dalam grup tiba-tiba keluar pindah ke tempat lain, padahal saya untuk mengumpulkan mereka ya cukup lama, satu persatu harus saya add. Tetapi saya tidak paham betul, tapi tidak jadi masalah, insya Allah tidak jadi masalah, saudara bisa saya presensikan. Tetapi yang sekarang saya diminta untuk bertugas untuk memberikan kuliah ini. Memang kuliah ini diberikan 2 dosen, yaitu Bapak Nur Hadi dan saya. Oke, ada yang lain? Saudara mendengar suara saya dengan baik? Dengar, Pak. Ya, kalau ada sesuatu yang kurang jelas, saudara informasikan ke saya. Baik, saya kira saya cukupkan saudara yang terkait dengan masalah rencana kuliah. Saya kira ya begitu-begitu. Ya, saya akan mulai materi yang lain, sehingga materi yang ini saya stop share, saya sharing materi yang lain. Pak Prof mau tanya Pak. Silakan, G. Ini nanti dibuatkan grup WA atau gimana Pak untuk ngirim materi atau nanti? Oh enggak, ini saya bisa ngirim materi saudara langsung dari sini kalau saya butuh materi. Kalau saudara mau bentuk grup sendiri, silakan. Tetapi saya ujian dan sebagainya nanti saya kirim lewat Zoom ini. Oh gitu ya Pak, iya. Jawaban saudara juga dikirim lewat Zoom, atau saudara kirim jawaban saudara kirim ke alamat email saya. Jadi nanti kalau ada soal yang saya berikan untuk kuis, untuk UTS, saudara kerjakan, kemudian saudara, saya agak kurang tahu jelas, mungkin saudara foto, lampirkan, kirimkan dalam bentuk PDF ke alamat email saya itu. Ya. Oh iya Pak, berarti komunikasi lewat Zoom grup ini ya Pak ya? Ya, lewat Zoom, ya. Tetapi kalau saudara ingin email saya, saudara punya email saya kira teman-teman saudara juga sudah punya, sudah sering meng-email. Oh, iya. Baik, ada yang pertanyaan yang lain? Nggih, ada pertanyaan yang lain. Nah, saudara sudah melihat slide-nya ini, saudara? Jadi ini saya beri judul teknik kuantitatif dalam proses pengambilan keputusan. Jadi pada intinya perkuliahan kita ini terkait dengan masalah yang lain dimatikan saja kalau tidak ingin, yang lain dimatikan saja soundnya. Baik, kalau yang kita ingin kerjakan sebetulnya dengan membuat model ini, kita ingin menyelesaikan masalah. Pada umumnya proses pengambilan keputusan itu melibatkan step-step seperti ini. Ini dinamakan 6 step, ya tidak harus 6, 5, ya 7 ya boleh. Saya ambilkan contoh ini karena ya umumnya begitu sudah. Ya, jadi pertama saudara mendefinisikan masalah dengan betul. Nah, karena seringkali pendefinisian masalah ini sangat penting. Kalau mendefinisikan masalahnya itu sudah tidak tepat, saudara selesaikan juga tidak tepat. Jadi diperlukan kreativitas, diperlukan kecerdasan di dalam mendefinisikan masalah. Nanti kita lihat ada kalanya masalah itu didefinisikan dengan cara yang tidak betul, sehingga penyelesaian apapun yang saudara lakukan hasilnya juga tidak betul. Nah, tidak ada manfaatnya. Maka itu kita clearly define the problem. Harus jelas masalahnya itu apa. Dan saya kira ini dibutuhkan pengalaman saudara. Maka nanti kalau saya berikan saudara soal yang terkait dengan RO, kecuali saudara yang sudah pernah mengambil kuliah RO sebelumnya. Ada yang sudah pernah mengambil kuliah ini sebelumnya? Belum? Ada Pak. Belum. Ada yang sudah pernah mengambil? Belum. Baik. Nah, kalau saudara melihat soal seperti ini, kadang-kadang begitu soal diberikan kepada saudara, saudara akan kesulitan memulai itu dari mana, ini soalnya ini soal apa, itu yang seringkali sulit. Bahkan nanti kadang-kadang kita tidak tahu ini soal ini kita selesaikan dari aspek yang mana. Nah, sehingga saya sarankan saudara untuk menguasai kuliah ini dengan baik, saya sarankan saudara untuk punya buku-buku yang nanti saya tuliskan. Saudara bisa punya buku yang paling mudah saudara peroleh adalah buku yang dikarang oleh Hamdi Taha. Ini bukunya Hamdi Taha. Kemudian ada buku lagi, ini bisa di-download.
Ada buku lagi adalah yang dikarang oleh Wayne Winston. Ini juga sangat terkenal di dunia, saudara. Ini bisa di-download. Dan buku-buku ini ada solution manual. Penyelesaian soal-soal. Tidak semua. Kadang ada. Kalau saudara bisa dapat solution manualnya juga baik. Karena dengan demikian, saudara bisa mengerjakan soalnya. Jangan lihat solution manualnya dulu. Saudara kerjakan soalnya sendiri sampai saudara sudah habis nafas, sudah losing steam, sudah kehabisan pernafasan, baru saudara lihat atau saudara kerjakan soalnya, kemudian saudara lihat cocok enggak dengan jawabannya. Kalau tidak cocok, saudara teliti di mana salahnya. Saya kira untuk menguasai kuliah ini dengan baik, pengalaman saya mengatakan tidak ada cara lain kecuali saudara mengerjakan soal. 1, 2, 10, 100, 1000 soal. Nah, kalau saudara mengerjakan soal dalam jumlah yang banyak, maka saudara nanti akan punya pengalaman. Ini soal ini, cara penyelesaiannya begini. Ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang jelas, nanti dalam perjalanan perkuliahan saudara akan lihat yang saya maksud itu. Bagaimana saya memindahkan dari dunia nyata, soal di dunia nyata sana, di industri atau di masyarakat atau dimanapun, saya pindahkan soal itu dalam bahasa verbal, dalam bahasa kata-kata, kemudian saya nyatakan dari bahasa kata-kata itu menjadi abstraksi matematis. Gimana langkah itu? Nah, itu saya kira sulit saudara pelajari. Nanti saudara melihat kalau saya mengerjakan soal terasa mudah buat saudara. Rasa jalannya itu kok sepertinya enak mudah, tapi kalau saudara kerjakan sendiri, rasanya tidak sama. Ya, maka itu. Nah, supaya saudara merasakan hal yang sama, saudara kerjakan sendiri. Setiap soal yang ada di buku, ini buku ada lagi, buku, ini pengarangnya saudara, judulnya itu pokoknya mirip-mirip itulah, Operation Research. Ada buku lagi yang dikarang oleh Bernard, kalau saya tidak salah begini, Taylor, ini juga bisa di-download. Judulnya ini kalau saya nggak salah ini Quantitative Management atau Scientific Management. Jadi bukunya ini yang bisa saudara download, Operation Research, buku-buku yang judulnya adalah Operation Research atau buku-buku yang judulnya Management Science. Nah, buku-buku seperti ini saudara. Yang seperti ini bisa saudara peroleh. Nah, kalau ini mirip. Ya, ini bisa digunakan untuk tidak sulit, bukunya sangat mudah. Dan bukan cuma ini. Jadi saudara masuk saja di internet, saudara tuliskan download book Operation Research. Insya Allah nanti dapat buku. Kalau saudara kesulitan, saudara beritahu saya. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi, bahwa software yang saudara harus punya, kalau tidak punya, harus punya. Kalau tidak punya bagaimana? Harus punya, gitu ya. Kalau perlu tanya Pak Harus Laksana Guntur. Barangkali Pak Harus punya. Pokoknya harus punya. Nah, softwarenya namanya Lingoy. Sederhana, saudara, user friendly, gampang sekali pemanfaatannya, dan saudara cari. Ini yang bisa saudara gunakan di dalam membantu kuliah. Sehingga setiap saat saudara lihat di buku, ada soal, saudara awali dengan contoh-contoh soal, saudara kerjakan lagi, percayalah saudara, kalau saudara kerjakan sendiri, insya Allah saudara tidak bisa, percayalah. Karena saya punya pengalaman panjang dalam hal itu. Semua orang juga begitu. Semua orang, bukan cuma saudara, bukan cuma si A, si B. Semua saja memulai kuliah ini pasti sulit untuk mencari gimana cara menyelesaikan soal. Tapi sedikit, lama-lama saudara tahu, oh kira-kira begini. Dan itu pun belum selesai. Ada kalanya saya dapat buku baru, kemudian saya lihat ada soal yang baru, yang belum pernah saya kenal seumur hidup. Dan itu jadi soal baru buat saya, dan itu sangat menarik. Maka itu buku-buku seperti ini buat saya sangat bagus, saudara. Jadi kalau saudara bayangkan ini buat saya misalnya Hamdi Taha, ini buku sangat bagus. Dan ini masih zaman saya sekolah ini buku ini sudah ada. Jadi mungkin tahun, nggak tahu saya ya, 70-an gitu. Sekarang edisinya nggak tahu ke 11 atau 12. Buku-buku ini sangat bagus karena apa? Karena soalnya itu unik. Jadi dia tidak mengulang soal-soal yang sama. Karena ada kalanya sebuah buku soalnya banyak, 40-50 soal,
Tetapi kalau saudara analisis, di dalamnya itu tidak lebih dari 5 atau 6 tipe. Nah, sementara buku-buku seperti yang saya sarankan ini, hampir-hampir setiap soal unik. Nah, itu yang menarik. Sehingga ketika saudara kenal berbagai variasi dari soal, ketika saudara dapat soal, insya Allah saudara bisa mengerjakan. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, saudara? Belum ada, Pak. Belum? Belum, baik. Belum, baik. Oke, baik. Ya, jadi ini langkah-langkahnya, saudara. Saudara mendefinisikan masalah dengan baik. Kemudian saudara cari alternatif yang ada. Kemudian bagaimana alternatif, setiap alternatif pilihan saudara itu mesti ada outcome tertentu, ada konsekuensi tertentu. Kemudian kalau saudara memilih konsekuensi itu apa yang harus saudara bayar. Di sini dikatakan typically profit, walaupun typically tidak harus. Seringkali itu mungkin saja biaya, saudara meminimalkan biaya, bukan memaksimalkan. Saudara meminimalkan penggunaan sumber daya, ya. Saudara meminimalkan umpamanya saja jarak, ya, jarak tempuh. Saudara meminimalkan umpamanya saja jumlah barang yang jelek. Itu bisa saudara lakukan dengan membuat model. Model ini saudara LP dan integer programming ini termasuk model yang paling banyak digunakan di industri. Biasanya orang sering mengatakan simulasi adalah nomor 1. LP ini adalah nomor 2, LP dan integer ini. Paling banyak digunakan. Hanya sayang bahwa di Indonesia ini tidak banyak digunakan. Saya kira nggak tahu karena apa, mungkin karena dirasa sulit gitu. Maka itu harapan saya, insya Allah nanti saudara bisa memanfaatkan teknik ini di industri. Ya, walaupun mungkin kecil-kecilan, kemudian setelah itu bisa dalam skala yang lebih bagus. Memang untuk implementasi dengan sendirinya bukan sehari 2 hari, saudara ya. Bukan sehari 2 hari. Kadang-kadang cari datanya saja mungkin bisa berbulan-bulan atau bertahun. Nah, kalau soal saudara itu sudah komprehensif, maka penyelesaiannya nanti pasti akan bagus. Kemudian saudara memilih decision matematik, apa namanya, teori yang saudara pilih, ya LP, integer, banyak yang lain, saudara. Ada dynamic, ada goal programming, seperti itu. Nah, saya akan memberikan saudara, harapan saya begitu, linear programming dan integer programming. Nah, yang lain nanti mungkin Pak Nur Hadi. Kemudian saudara mengaplikasikan model dan membuat keputusan. Ya. Jadi pada intinya begini, saudara, saya ini punya dunia nyata ini ya. Jadi dunia nyata ini apa? Dunia nyata ini adalah ya dunia yang ada di sekitar saya. Nah, kalau saudara persis dunia saudara adalah dunia industri itu. Di tempat saudara itu dugaan saya ada ratusan atau ribuan masalah. Kalau saudara mengatakan kepada saya di tempat kami ini tidak ada masalah, itu berarti saudara kehilangan sentuhan dengan melihat kenyataan. Karena tidak mungkin di tempat saudara itu mesti punya ribuan masalah. Hanya seringkali masalahnya itu ya dianggap tidak ada. Karena sejauh ini mungkin belum ada pesaing yang kuat dan sebagainya. Kalau sudah ada pesaing yang kuat dan industri mulai terancam, maka saudara mulai mencari perbaikan-perbaikan. Mulai perbaikan-perbaikan, begitu ya. Sehingga dengan demikian kita mesti tahu bahwa di tempat kita ini akan banyak masalah. Saudara punya masalah di dunia nyata, kemudian untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata ini terlalu sulit karena dia terlalu rumit, ya terlalu kompleks. Maka saudara membuat model, apa ya, replikasi, atau saudara membuat model representasi dari dunia nyata ini. Sehingga ini dunia yang sebenarnya, ini dunia model saudara, ya sedikit simplifikasi, sedikit disederhanakan, tidak persis seperti dunia nyata namun mendekati, ya. Seperti Taman Mini Indonesia lah misalnya, itu mendekati Indonesia walaupun dalam bentuk miniatur. Nah, kalau saudara sudah bisa membuat model, saudara menggunakan teknik matematis tertentu. Ini yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kita ini. Nah, kalau model ini mengambil semua aspek atau fitur-fitur dari dunia nyata ini, maka model saudara menjadi komprehensif. Kalau model saudara itu komprehensif, maka model saudara mendekati dunia nyata dan penyelesaiannya akan baik. Tetapi kalau model saudara ini tidak representatif, ya penyelesaiannya kurang. Ya.
Perhatikan baik-baik bahwa kalau saya sudah menyelesaikan dunia nyata ini dengan membuat model, tidak berarti kemudian soalnya selesai. Karena kembali lagi model ini bukan dunia nyata. Model ini penuh dengan kesederhanaan. Yang ini misalnya dianggap linier, fungsi yang mestinya non-linier dianggap linier, begitu. Tetapi paling tidak saudara sudah punya pandangan tertentu lah terhadap itu, ya. Saudara sudah punya bagaimana cara kira-kira menyelesaikan persoalan itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, kalau belum, pada intinya ini yang ingin saya lakukan, bahwa saya ingin membuat model untuk menyelesaikan masalah. Sehingga masalah ini mesti didefinisikan dengan baik. Ya. Clearly defined, itu mesti didefinisikan dengan baik. Nah, seringkali kita ini tidak jeli dalam melihat masalah, sehingga pendefinisiannya tidak baik. Ada masalah yang... Oke, silakan. Ya, itu yang untuk nomor 2 dan nomor 3 itu saling berhubungan ya, Prof. Jadi itu kan possible alternatif, jadi alternatif yang mungkin, kemudian possible outcome itu berarti dari alternatif tersebut ya. Oke. Jadi dari alternatif, kalau setiap saudara memilih alternatif, saudara pasti punya konsekuensi. Maka itu saudara Andi ini yang tanya ini tadi, kalau saudara mau lihat masalah itu ya. Jadi seringkali kan kita ini dalam hidup ini kan kita punya masalah ya. Kalau ditanya apa sih sebetulnya masalah saudara, kita akan sulit gitu, mendefinisikan itu. Waduh, aku ini masalah aku ya, apa sih masalahmu? Padahal kamu sebetulnya tidak punya masalah. Apa sebetulnya fitur gitu ya, atau elemen esensial di dalam masalah itu apa? Satu, elemennya kadang-kadang orang mendefinisikan begini. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, saudara punya cita-cita misalnya dapat gaji 50 juta, ternyata 10 juta aja tidak. Nah, agak masalah sedikit. Harapannya tidak sama dengan kenyataannya, gitu ya. Naksir cewek yang cantik, jangan lagi yang cantik, yang jelek saja tidak mau misalnya. Itu jadi masalah, gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tapi ada definisi masalah yang bagus, yang saya lihat bagus. Ada yang mengatakan masalah itu adalah situasi atau kondisi yang memenuhi beberapa kriteria, ya, memenuhi beberapa kriteria. Jadi kriterianya itu satu, saudara punya ya seperti yang dituliskan ini, saudara punya alternatif. Nah ini saya paling tertarik ini dengan definisi ini, saudara, karena saya melihat kebenarannya. Jadi ada alternatif. Nah dengan kata lain begini. Kalau tidak punya alternatif, berarti tidak ada masalah. Kayak kuliah malam hari ini, saudara punya alternatif enggak? Punya alternatif, jangan ikut kuliah, boleh. Tetapi kalau saudara tidak punya alternatif, jadi tidak usah dimasalahkan. Waduh, ini rotok bosan kuliah begini ya. Berarti saudara melihat ini sebagai masalah. Tetapi kalau saudara tidak punya alternatif, ya ini bukan. Saya misalnya, saya tidak punya alternatif. Hari ini ya saya mesti mengajar. Jadi jangan jadikan itu masalah. Karena kita tidak punya alternatif. Kalau saudara punya alternatif, berarti saudara punya masalah. Tanpa alternatif tidak ada masalah. Ini contoh yang saya berikan kepada mahasiswa begini, saudara. Kalau saudara pergi ke restoran misalnya ini, ya, kalau sekarang ini tidak apply ke saudara karena gajinya sudah besar-besar ini. Tetapi kalau mahasiswa ini kadang-kadang uang 1.000, 2.000 aja masih sulit, gitu ya. Mahasiswa ini pergi ke warung, saudara. Dan ternyata di warung itu ada makanan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini nasi rawon, nasi soto. Perhatikan ini saudara, walaupun contoh ini sederhana tetapi memuat elemen esensial di dalam soal, ya. Jadi saudara jangan tertawakan contohnya, jangan terbelenggu kepada contoh. Tapi saudara lihat filosofinya, ya. Jadi ini nasi soto, nasi rawon, nasi gulai dan sebagainya. Ini 20.000, ini 20.000, ini 20.000. Nah, kemudian ada nasi kecap kerupuk putih, saudara. Kerupuk putih harganya 2.500. Ini nasi kecap kerupuk putih. Uang saudara 2.500. Kemudian saudara mulai meneliti yang di sini, saudara teliti. Makan apa ya hari ini ya? Apa nasi rawon, apa nasi gulai? Loh, itu saudara buang waktu itu.
Saudara buang waktu karena saudara tidak punya pilihan. Uang saudara 2.500, belilah ini nasi putih dengan kerupuk ini. Karena saudara sebenarnya tidak punya alternatif. Kalau uang saudara itu 20.000, kemudian saudara tersedia alternatif 1, 2, baru jadi masalah. Ya, perhatikan contohnya sederhana, tetapi sering kali kita mencari masalah yang bukan masalah. Nanti saya ceritakan, saudara. Terutama kalau di dalam dunia politik kita ini, waduh, orang-orang kita ini pintarnya luar biasa, saudara. Cari masalah, bukan menyelesaikan masalah, cari masalah yang bukan masalah. Itu kalau istilah saya seperti dokter bedah itu. Kalau ada orang datang langsung dirobek perutnya. Padahal orang ini cuma pusing. Loh Pak, saya ini pusing. Loh, ngono gak ngomong. Ngomong oleh mang. Pokoknya kalau ada orang datang dibedah, walaupun orang ini pusing sebetulnya. Gak butuh dibedah. Oh, ini ngono jahit mana? Ya. Jadi dia yang bedah, dia yang jahit. Padahal sebenarnya tadinya tidak ada masalah. Maka itu awalnya saudara harus pandai menengarai masalah. Itu tadi yang saya tuliskan di dalam rencana perkuliahan. Apa sih masalah itu? Jadi yang pertama punya alternatif, punya pilihan. Kalau tidak ada pilihan, tidak ada masalah. Maka itu ada orang yang mengatakan begini, saudara. Meninggal dunia itu bukan masalah, karena kita tidak punya pilihan. Tapi hidup setelah mati, itu punya masalah. Karena bisa kemana saja itu. Atau hidup di dunia ini, itu pun masalah. Karena saudara bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan tidak, pilihan. Tapi meninggal dunia itu bukan pilihan. Meninggal dunia ya sudah begitu, sudah bagian dari kehidupan. Sehingga kita tidak perlu dimasalahkan. Kalau saudara punya istri, gitu ya, ini insya Allah masih banyak, sudah banyak yang punya istri ini, gitu ya. Saudara punya istri, dan saudara kasarnya begini, maunya cuma beristri satu saja, sudah tidak mau punya istri lagi. Tetapi istri saudara itu ya agak megeli lah kasarnya gitu. Ya sudah, jangan dimasalahkan. Kecuali kalau saudara punya alternatif. Kalau saudara tidak punya alternatif, ya sudah, itu pahit-pahit sedikit dilek lah orang bilang, ya sudah. Tidak usah membuang waktu saudara, tidak usah membuang waktu untuk untuk memikirkan sesuatu karena ya menghabiskan energi, begitu saja, menghabiskan energi, tidak ada gunanya, gitu ya. Baik, jadi yang pertama saudara punya alternatif seperti ini, ada pilihan, baru ada masalah. Dengan kata lain, tidak ada pilihan, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, alternatif ini selalu punya konsekuensi. Ya. Jadi dua, kalau saya tuliskan di sini, ini bisa saya hapus kalau saudara mau. Oh. Jadi yang kedua ini adalah konsekuensi, saudara, atau outcome lah kalau di bahasa yang saya tuliskan ini, yang saya ambil dari buku, saudara. Outcome atau konsekuensi, saudara punya konsekuensi. Setiap alternatif yang dipilih itu punya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensinya sama, alternatifnya memang banyak, tapi konsekuensinya sama, berarti saudara tidak punya soal. Paham, saudara ya? Karena milih begitu saja ya sama saja hasilnya, bukan soal. Ya saudara pilihlah. Kalau orang bilang bonda-bandi atau menghitung kancing dan sebagainya seperti itu. Karena setiap alternatif ternyata punya konsekuensi yang sama. Nah, bisa saya tambahkan di sini kalau mau, itu konsekuensinya ini diketahui. Maksudnya diketahui, pengambil keputusan ini tahu. Nah, ini penting, saudara, karena apa? Karena seringkali kita itu punya alternatif, sebetulnya punya, tapi kita tidak tahu. Bahkan seringkali kita tidak care, padahal sebenarnya ada alternatif. Maka itu perhatikan termasuk di dalam hidup. Kalau saudara mengatakan, wah ini kelihatannya tidak ada pilihan, sebetulnya saudara sudah kemungkinan besar salah. Karena selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan. Hanya kita tidak jeli melihatnya. Ya. Kalau kita mau berpikir sejenak, kita jeli, maka saudara akan mendapatkan pilihan. Masalah ini perlu didefinisikan dengan baik, seperti saya katakan tadi, karena ada masalah tertentu yang saudara anggap bukan masalah dimasalahkan, dan sebaliknya. Memang masalah tetapi tidak dimasalahkan. Kadang-kadang ada alternatif, saudara, soal-soal yang penyelesaiannya itu sangat mudah. Saudara bisa menggunakan istilah banal atau trivial, sangat mudah. Penyelesaiannya itu sangat mudah. Saya beri contoh ini contoh yang sangat sederhana, saudara. Saudara bekerja di PJB, misal ini,
Saudara ini di Jakarta atau di Surabaya? Macam-macam Pak di unit masing-masing ini. Masing-masing ya. Ada yang di Surabaya juga ya? Ada yang di Gresik? Ada Pak. Ada ya. Ada yang di Gresik. Oh, okay, Jakarta baik. juga ada Pak. Jakarta Ada yang di juga Kalimantan, Bro. Di Kalimantan. Oh, Masya Allah, ada yang di Kalimantan juga. Nggih. Yang mana yang di Kalimantan ini tadi? Siapa yang Kalimantan ini? Huda, Pak, Huda. Oh, Khairul Huda, nggih, Khairul Huda. Nggih. Arif Raga, Bro. Nggih. Ayo Raga juga. Saya juga Pak. Masya Allah, nggih. Wah, kita kumpul ini malam hari ini. Baik, begini saudara ya, kalau ada yang saudara ingin tanyakan, saudara resen atau saudara interupsi saja, gitu ya. Apa yang maksudnya ingin. Jadi kalau saudara tidak jelas, termasuk nanti dalam perkuliahan berikutnya, tidak usah canggung-canggung, gitu. Saudara tanyakan saja. Kalau 1 kali belum jelas, saya jelaskan 2 kali. Kalau 2 kali belum jelas, saya jelaskan 3 kali. 10 kali belum jelas, saya jelaskan 10 kali. Kalau 11 kali belum jelas, saya berhenti aja jadi guru, saudara. Saya jadi anggota DPR aja duitnya lebih banyak, berarti saya tidak punya kemampuan, saudara. Saya cari pekerjaan lain aja. Gitu. Ya, baik. Saudara bekerja di PJB misalnya dengan gaji 50 juta, saudara. Per bulan. Saudara amini. Amin. Amin. Saudara amin. 50 juta per bulan. Amin, nggih. Ini kerjanya di Surabaya, ya, atau pilihannya alternatif, saudara bekerja di Irian dengan gaji 5 juta, saudara, 5 juta per tahun. Ya, di Surabaya 50 juta per bulan. Di Irian 5 juta per tahun, ini kan alternatif. Saudara pilih yang mana? 50 juta. Saudara mungkin bertanya lagi soal lopo, ya kan gitu ya. Ini soal alternatif, tapi terlalu trivial, saudara, banal. Semua orang bisa menyelesaikan. Saudara ada pilihan, nanti saya beri contoh lebih ekstensif. Ada cewek, saudara mencari istri, ceweknya cantik, solihah, pandai mengaji, akhlaknya mulia, kaya, pintar. Itu si A. Si B, nggak pernah sholat, sekolah SD nggak tamat, nggak punya duit, kempro, pokoknya nggak pernah. Saudara pilih yang mana, A atau B? Loh, itu bukan soal itu. Itu bukan soal. Nah, itu bukan soal. Kalau soal itu, saudara, kalau soal itu mesti ada trade off. Ya, dapat satu, kehilangan yang lain. Karena saudara ini yang bekerja di PJB ini mesti saudara tahu itu kenapa. Kalau saya tanya, kenapa sih kok kerja di PJB? Kenapa sih saya kok jadi dosen? Mesti ada trade off. Kalau di sini gini, Pak. Kalau saudara gini, kalau saudara mau jadi bos, saudara jadi dosen, bos. Yang menentukan hidupnya sendiri. Nah, tetapi kalau dari sisi finansial, ya kurang. Tetapi kalau saudara mau jadi yang bagus, ya begitu. Mesti ada trade off. Dapat sesuatu, rugi sesuatu. Perhatikan filosofi hidup itu, saudara. Jangan pernah berhayal saudara bisa dapat semua. Jangan pernah berhayal. Malam ini saudara rugi dengan mendengarkan saya ini kan. Ya buang waktu, saudara kan lebih senang nonton TV, apalagi ada pertandingan sepak bola dan sebagainya. Kan lebih menarik. Lebih menarik atau tidak? Yang ikhlas jawabannya. Tidak, Prof, tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Karena buat saya kalau kuliah ini memang menjemukan, saudara. Tapi saudara kan ada sesuatu yang dikejar. Nah itu, maka itu di dalam hidup ini butuh kebijaksanaan. Ada kalanya kita menunda kebahagiaan hari ini untuk sesuatu yang lebih membahagiakan di kemudian hari. Oh itu orang yang bijaksana. Wicaksono, ini ada namanya Arif Wicaksono. Ya seperti itu. Artinya apa, saudara? Artinya ada kalanya, ya sudah saya berkorban hari ini. Saya buang waktu saya hari ini, saya manfaatkan. Tetapi mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau saudara diberi pilihan, ini Surabaya, gitu ya. Ini nanti saya hapus dulu, saudara, biar enggak buat. Saya punya pilihan seperti ini, saudara. Ini Surabaya, ini Irian. Surabaya 50 juta, Irian 5 juta, bukan soal. Ya, bukan soal ini. Termasuk menghina intelijensia saudara kalau saya kasihkan soal seperti ini. Milih yang mana? Oh, ya gak cocok. Gimana kalau Surabaya 50 juta, Irian 50 juta? Saudara masih bilang, wah saya pilih Surabaya. Irian resiko, saudara. Ya, bermacam-macam lah.
Gimana kalau di Irian 75 juta, Surabaya 50 juta? Nah, saudara mulai mikir sedikit. Mikir. Dia mulai jadi soal sedikit. Gimana kalau di Irian 200 juta, Surabaya 50 juta? Berangkat saya di Irian. Pindah, saudara, dari spektrum kiri pindah ke spektrum kanan. Paham, saudara? Nah, soal saya itu di sini, saudara. Jadi ada soal-soal itu yang terlalu trivial. Maksudnya, ya kalau itu sih, ya sudah terlalu mudah. Mana yang saudara pilih? Antara masuk ke industri, kerjanya cuma 2 hari saja, seminggu 100 juta, dengan industri yang kerja 26 jam sehari, 2 juta. Itu bukan soal. Bukan soal. Ya. Termasuk apakah dia... Nah, di daerah ini itulah timbul soal. Apa yang ada? Ada untung dan rugi. Atau ada trade off. Ini trade off. Nanti saudara akan lihat ini dalam contoh-contoh. Saudara buat barang, saudara buat barang, katakanlah harganya itu untungnya lebih besar, saudara, penjualannya lebih besar. Tapi biayanya juga besar. Resources yang dibutuhkan juga besar. Ya. Saudara membangun katakanlah pembangkit. Ada pembangkit yang satu katakanlah harganya murah, tapi kapasitasnya tidak bisa ditingkatkan. Jadi semua punya begitu. Ada yang harganya mahal, tetapi efisiensinya tinggi dan reliability-nya tinggi. Jadi ada pembangkit itu yang saudara pokoknya tidak yakin lah, bisa mati sesuka hati, trip sesuka hati, harganya murah. Tapi ada yang dia robust gitu, dia sangat efektif, dia sangat reliable, tapi harganya mahal. Nah, saudara selalu mencari di antara 2 kutub atau 3 kutub atau mungkin 100 kutub tarik-menariknya itu nanti. Maka itu soal itu di sini. Sehingga mendefinisikan masalah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saya katakan tadi, kadang-kadang kita ini sering mendefinisikan masalah yang bukan masalah, ya. Terutama di dunia politik, saudara. Saya tidak tahu, saudara, mungkin saya kira sudah tidak mengalami hal seperti itu. Kalau saya lihat wajah-wajah saudara ini masih muda. Dulu, saudara, kalau ada tulisan bahasa Inggris, monggo. Ya, lalu kalau trade off itu nanti decisionnya berdasarkan apa, motif, modeling atau apa? Soalnya kebanyakan di dunia nyata trade off keputusannya dari motif. Misalnya batu bara mau dipasarkan di lokal atau di luar negeri kan trade off. Devisa menurun, tetapi listrik murah kalau dipasarkan dalam negeri dengan perintah domestic obligation seperti itu. Oke, jadi begini, Pak Asep. Jadi begini, bahwa kalau kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu kita bandingkan dengan menggunakan kriteria yang sama, gitu ya. Nah, kriteria yang paling gampang, yang semua orang paham, bahkan mohon maaf orang yang kurang waras pun paham, yaitu yang namanya uang itu. Kalau sudah namanya uang, orang kurang waras itu kadang-kadang masih paham. Bapak lihat itu penjual sayur dan di jalan-jalan itu ya. Kalau Bapak suruh matematika, kuadrat dan sebagainya itu dia sangat sulit. Tapi begitu uang, dia itu mesti mengerti. Sehingga dibedakan dari sisi uang, mana yang lebih menguntungkan. Nah, tapi bisa saja bahwa kriterianya bukan uang. Jadi misalnya saja, katakanlah menghemat devisa, seperti yang Bapak katakan tadi itu. Jadi devisanya akan kurang nanti kalau tidak dijual. Tetapi listrik di dalam negeri bisa murah. Itu punya dampak yang lainnya, bukan cuma uang. Kesejahteraan rakyat, kestabilan pemerintahan. Nah, itu berarti saya punya kriteria yang lebih dari satu. Nanti saya beri contoh, Pak Asep. Jadi kriterianya itu lebih dari satu. Cuma kesulitannya bahwa kalau kriterianya lebih dari satu, ketika saya menghimpun kriteria-kriteria itu unitnya jadi sulit. Seperti saya menambahkan antara misalnya jeruk dan saya tambahkan dengan pisang. Tetapi bukan tidak bisa. Jadi itu ada teknik tertentu kalau kriterianya lebih dari satu. Jadi misalnya saja menghemat devisa, kesejahteraan rakyat, kestabilan politik, tetapi itu harus diangkakan. Ya, ini yang agak sulit, karena dia tidak bisa yang bersifat kualitatif, tidak bisa cuma bagus, indah, harum, tidak bisa, harus jadi angka.
Gimana cara mengangkakan itu? Ada teknik-teknik seperti itu, ada yang sederhana, nanti bisa saya beri contoh, ada yang sangat canggih dan sangat rumit dalam bidang matematisnya, yang kalau Bapak tertarik pada suatu saat bisa dipelajari. Saya kira begitu, jadi trade-off ini kalau bisa dinyatakan dalam bentuk uang lebih mudah, tetapi kalau tidak, nah mesti dinyatakan dalam bentuk yang bisa dibandingkan, karena kalau tidak nanti perbandingannya agak sulit. Mudah-mudahan saya menjawab itu pertanyaan Pak Asep. Iya, Prof. Jadi di PLN itu masalah terbesarnya terbaru ini adalah isu trade-off listrik murah atau green, gitu kan? Green itu kalau secara ekonomi nggak masuk. Tetapi di pihak divisi dari keuangan ini, green harus bisa diwujudkan dalam apa trade-off-nya. Ketika green nyata susah mewujudkan itu supaya bisa dipercaya karena punya value tertentu. Pasti susah. Maka itu nanti ada model gitu ya Pak Asep, yang saya merasa mungkin saya tidak mengajarkan itu, mengingat waktunya gitu ya, mengingat waktunya. Nanti kalau saya masuk di dunia itu semua itu akhirnya nanti tidak balance. Itu ada yang namanya goal programming. Jadi goal programming ini adalah target. Jadi Bapak misalnya mengatakan bahwa devisa harus mencapai target sekian. Green, gitu ya, tentang green environment harus punya indeks sekian. Itu bisa. Namun kalau Bapak ingin mengoptimalkan sebuah kriteria, jangan berharap kriteria yang lain juga menjadi optimal secara bersamaan. Di dunia tidak ada teknik itu, di dunia tidak ada trade off. Kalau satu yang diambil, yang satu mesti rugi. Nah, tinggal Bapak memberi bobot yang mana yang lebih besar, gitu ya. Mana yang lebih besar? Apakah green environment sehingga saudara tidak menggunakan batu bara, atau saudara mengatakan listrik yang murah? Oh, itu pilihan. Mana yang didahulukan? Nah, keputusan yang berdasarkan trade off mana yang didahulukan itu akan berbeda satu dengan yang lain. Maka itu seperti saya katakan tadi, bahwa ketika kita buat model dari dunia nyata, tidak berarti terus selesai. Karena nanti model ini harus menggunakan human judgment, keahlian seseorang di dalam pengambilan keputusan. Mungkin terlibat masalah ekosistem, mungkin terlibat masalah politik, nggak terus diaplikasi begitu saja. Tapi dia membantu. Dia sangat membantu. Baik, semoga saya menjawab pertanyaan Pak Asep. Oke, ada yang lain? Saudara masih mendengar suara saya dengan baik? Masih Pak. Masih Pak. Masih. Alhamdulillah Pak. Baik, kalau ada yang ingin menanyakan silakan. Ya, jadi mendefinisikan masalah dulu, saudara. Ini saya kembali lagi. Dulu saya masih di perguruan tinggi, saya kira. Itu kalau saya membaca begini nih, saya baca tulisan begini ini, saya baca jalan. Tanpa kesulitan apa-apa, saudara. Tidak ada masalah buat saya. DC ini pronunciasinya jam, gitu ya. Kalau saudara bisa ngaji ya jim lah, jim gini, jim. Loh, gini, jim, jalan gitu aja. Sudah tidak ada masalah, dan itu jalan berpuluh tahun, saudara. Jalan berpuluh tahun. Kemudian datang seorang menteri, saudara. Nah, ini yang punya ide kreatif ini, sangat cemerlang ini cara berpikirnya ini. Dia mengatakan ini masalah ini. Karena ada dua konsonan ganda seperti ini harus dirubah. Kemudian dinamakan ejaan yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini diganti, saudara. DC ini diganti, D-nya dihilangkan, sehingga untuk bilang jalan itu begini saja, jalan. Dan bahagialah semua orang kecuali saya mungkin. Karena apa? Karena saya lihat ini bukan soal ini. Kenapa sih kalau dibiarkan? Lah kalau saudara bilang ini tidak efisien, lah kalau supaya efisien gini aja, saudara. Jalan seperti kalau saudara SMS itu gini aja, loh ini kan lebih efisien lagi. JLN jalan. Atau saudara pakai simbol lah. Kalau begini berarti jalan. Kalau begini jalan persimpangan jalan, kan lebih gampang lagi. Bahasa simbol. Kenapa kok diubah? Nah, ada yang bilang ini, tapi kan kalau diubah kan nggak jadi masalah, Pak. Benarkah? Benarkah tidak jadi masalah? Berapa biaya yang harus dikeluarkan, saudara, dengan mengubah jalan begini menjadi jalan seluruh Indonesia, saudara? Buku-buku cetakan harus dirubah, papan nama harus dirubah. Untuk apa itu? Kenapa kok dirubah? Bukan soal. Hati-hati, saudara, ini sering kali ini terjadi.
Jadi tidak dipahami dengan baik. Jadi katakanlah seorang manajer atau seorang pimpinan tiba-tiba datang ke lapangan dan mengatakan ini diginikan ya, diginikan itu sudah dipelajari, sudah dipelajari dengan baik. Apakah itu memang betul-betul masalah atau jangan-jangan bukan masalah, pseudo problem, tampaknya aja seperti masalah tapi bukan masalah ya. Nggak cukup dengan ini saudara, tidak cukup dengan DC ini tadi, karena ini masih saya maafkan sedikit ini, nggak cukup dengan ini, datang lagi menteri lagi saudara. Ini levelnya menteri. Itu dulu zaman saya sekolahnya SMA, saudara. Saudara ini apa? Sekolah saudara SMA atau SMU? SMU, Prof. SMU ya, SMA. Saudara SMU. Nah, sekarang SLTA, saudara. Baik. Ini SMU, saudara. Kemudian ini diganti. SMA ini diganti SMU. Loh, pertanyaannya kenapa sih? Kenapa sih kok diganti? Itu kenapa? Kalau dibiarkan memangnya kenapa? Kan tidak ada masalah ya. Anak saya pulang dari sekolah lalu mengatakan kepada saya begini, loh kamu kok pulangnya pagi? Ya Pak, soalnya ini anak-anak kelas 8 ini hari ini diliburkan. Terus saya bilang, maksudmu kelas 8 itu apa? Jadi kelas 8 ini kan saya harus menghitung saudara, SMP 6 tahun plus. Loh kenapa kalau dikatakan SMP kelas 2 kenapa gitu ya. Dan di tempat kita juga begitu nih saudara. Kadang-kadang saya di ITS ini ya agak sumpah saudara. Ada kuliah 3 SKS tiba-tiba dirubah jadi 4 SKS gitu ya. Nanti ada kuliah mengajar begini tiba-tiba kuliahnya ganti, saudara ganti. 5 tahun terjadi perubahan kurikulum itu pokoknya harus diganti. Apakah perubahan itu mendatangkan efisiensi lebih baik? Tidak penting. Jadi berubah sekedar berubah. Maka itu ada orang yang mengatakan kita ini harus berubah. Kalau pertanyaan saya berubah kemana? Berubah itu harus ke arah yang lebih baik, baru namanya berubah. Kalau berubah sekedar berubah itu bentuk kegilaan, itu neurosis, itu bentuk kegilaan. Maka itu orang harus mengerti yang dimaksud dengan management of change, itu yang mana yang berubah. Berubah itu harus ke arah yang lebih baik. Kalau saudara diam-diam tanya kepada saya, Pak Saham tidak pindah rumah, kamu pindah rumah kemana saya? Pindah rumah itu kan harus ada rumah yang saya pindah yang lebih bagus. Lah selama rumah saya ini masih buat saya cukup, ya saya tidak pindah. Kenapa orang itu harus berubah? Kecuali kalau ke arah yang lebih bagus, bukan berubah sekedar berubah. Ya. Karena kalau berubah sekedar berubah ya tidak ada artinya, cuma buang energi. Nah setelah SMA ini berubah SMU, sekarang balik SMA lagi, saudara. Itu yang menarik. Nah padahal saya beri contoh saudara ya. Saya tidak tahu di antara saudara ini ada yang bisa bahasa Jepang atau enggak. Semoga tidak ada yang bisa, karena kalau tidak ada yang bisa saya ngawur juga, saudara enggak tahu ya kan. Saya tuliskan bahasa Jepang begini, ini misalnya Siti ini pergi ke pasar, ini bahasa Jepang saudara. Saya ngawur, tapi saudara kan enggak tahu. Kalau enggak tahu itu enak saudara. Jadi kalau berhadapan dengan orang yang tidak tahu itu nikmat, saudara boleh berbahasa ngawur karena enggak ada yang tahu. Ini oleh orang Jepang diubah enggak ini Siti ini pergi ke pasar? Enggak diubah, itu dibiarkan. Alangkah sulitnya saudara. Saudara lihat bahasa seperti ini kan alangkah tidak praktisnya. Tapi mereka maju. Karena apa? Karena bukan ini, soalnya bukan ini, soalnya itu manusianya itu loh. Bukan SMA, SMU atau DC, bukan itu. Ya. Saya kadang-kadang memberi contoh di mahasiswa begini saudara. Kalau dalam bahasa Perancis ya, bahasa Perancis itu kalau saya punya tulisan begini saudara, saudara mungkin ada yang tahu, baik kalau saudara tahu. Ini kalau saya punya tulisan begini saudara, ini di dalam bahasa Perancis bacanya apa ini? Kalau saya punya, ini nama orang ini. Kalau saya punya tulisan begini, ini bacanya Guillaume, bacanya Guillaume. Mana Guillaume itu orang jelas Guillaume gini loh. Guillaume kok dibaca Guillaume, ini yang ngajari siapa? Betapa sulitnya. Mereka bacanya Guillaume dan tidak diubah, saudara. Karena bukan masalah. Ya, maka itu nanti saudara harus lihat ketika saudara menjadikan masalah itu harus clear, harus betul-betul masalah, bukan sesuatu yang saudara bilang ini masalah tanpa saudara tahu. Karena kalau itu yang saudara lakukan, saudara cuma buang waktu saja, buang energi yang tidak menghasilkan manfaat apapun. Prof, baik, ada yang ditanyakan, G, silakan. G. Terkait masalah ya, ini berarti kan nomor 1 ini Prof ya, yang paling istilahnya prioritas pertama itu. Iya. Kalau dulu saya pernah belajar itu kan masalah apa?
metode mencari masalah itu kan salah satunya kan RCFA, FMI dan sebagainya. Apakah itu bisa diterapkan di sini, Prof? Ya, itu agak lain sedikit gitu ya. Jadi itu misalnya terutama untuk di dunia kualitas seperti FCMA, ya boleh saudara pakai menggunakan metode itu. Tetapi yang di kuliah ini kita tidak membahas itu. Itu dibahas di metode kuliah di manajemen kualitas. Tetapi saya nih Pak Andi, saya ini kalau membahas FCMA dan sebagainya, saya kurang tertarik. Karena apa? Kembali lagi, saya itu lebih tertarik, dan saya jelaskan nanti alasannya, itu teknik-teknik kuantitatif itu. Ya, teknik kuantitatif itu saya lebih tertarik. Karena apa? Coba alasannya apa? Alasannya begini. Kalau FCMA, gugus kendali mutu dan sebagainya, ya termasuk Six Sigma dan sebagainya, itu kalau saudara punya waktu ya, kemudian saudara baca, insya Allah saudara bisa mengerti. Ya konsep, sifatnya konsep. Tetapi kalau membuat model matematis seperti ini, tidak bisa saudara, mesti dijelaskan. Atau saudara butuh waktu. Nah, kalau saudara bisa model yang seperti ini harganya lebih mahal. Kenapa harganya lebih mahal? Karena yang bisa tidak banyak. Dengan kata lain, kalau saudara ingin bersaing, saudara harus bersaing yang tidak banyak orang bisa. Karena kalau semua orang bisa itu bukan medium untuk bersaing. Semua orang bisa. Tetapi kalau saudara, maka itu saya ini berkelakar saja, saya menyarankan mahasiswa saya untuk menguasai bahasa Zimbabwe. Karena di Indonesia ini tidak ada yang bisa. Nanti dia bisa jadi duta di Zimbabwe sana, karena tidak ada yang bisa di Indonesia. Ya, maka itu saya lebih senang menjelaskan tentang yang teknik kuantitatif. FCMA ya bagus, itu terutama untuk manajemen kualitas. Ya, jadi dicari mana yang, tapi saya kira itu konsep-konsep yang relatif buat saya tidak sulit. Kalau saya mengajar manajemen kualitas, tekanan saya lebih banyak pada metode statistik. Karena itu yang jadi esensial, metode statistik di dalam manajemen kualitas. Yang konsep-konsep itu saya serahkan mahasiswanya untuk baca. Insya Allah kalau dibaca, asal saudara beri waktu, akan lebih mudah. Baik, mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan saudara. Ada yang lain, silakan. Saya Prof, tanya Prof. Silakan, G. Kalau Siapa? di Silakan. Kalau di riset operasional ini berbasis kuantitatif ya, Prof? Iya, sudah. 100%. Bisa juga diterapkan di kualitatif, Prof? Oh iya, asal saudara bisa mengangkakan. Jadi semua yang besaran yang kualitatif itu saudara angkakan. Maka itu keberhasilan di dunia natural sciences ya, terutama dunia engineering. Keberhasilannya yang luar biasa itu karena bisa mengangkakan. Besaran-besaran yang kualitatif bisa menjadi besaran-besaran kuantitatif. Saya beri contoh ya, yang sederhana ya. Ini kalau Pak Khairul umpamanya saja beli sepatu, ya, beli sepatu yang apa? Beli sepatu yang apa? Yang enak dipakai kan gitu ya? Yeah. Enak dipakai itu apa? Kan kualitatif itu, enak dipakai kualitatif. Gimana saya menjadikan enak dipakai? Ini pertanyaan Pak Andi, ada yang namanya house of quality tadi. House of quality itu begitu. House of quality itu adalah gimana besaran-besaran kualitatif yang datang dari konsumen saya terjemahkan menjadi besaran-besaran kuantitatif. Itu house of quality begitu, jadi angka. Sepatu yang enak dipakai itu apa sih? Ini kalau saya tanya mahasiswa yang 29 jumlahnya ini semua harus punya satu jawaban, bisa ini. Karena jawabannya banyak ini. Kenapa sih sepatu itu kok enak dipakai, karena apa? Misalnya, sepatu itu enak dipakai itu karena selisih antara ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu itu antara misalnya 1 mili sampai 2 mili. Misal begitu. Jadi angka sekarang. Jadi angka dia, enak dipakai. Tetapi itu cuma selisih. Angkanya lain lagi. Angkanya bukan cuma itu. Angkanya sepatu yang enak dipakai itu kalau elastis. Tapi elastis itu bahasa kualitatif lagi. Gimana menyatakan dia sebagai kuantitatif? Saya punya mesin tertentu, sepatu itu saya tekuk. Dia bisa ditekuk sampai berapa derajat sehingga tidak terjadi keretakan. Nah, sekarang keluar angka. Jadi bisa saya melakukan bahasanya itu adalah bahasa kualitatif, tetapi harus diterjemahkan dalam bahasa kuantitatif.
Karena model LP integer ini adalah model matematis yang kuantitatif. Jadi tidak bisa mesti ada angkanya. Jadi dia tidak bisa misalnya menerjemahkan harum, enak, cantik, tidak bisa. Kalau saya punya wanita yang cantik, bisa tidak diangkakan? Tidak terlalu sulit, tidak terlalu sulit, saudara. Ya, saudara mencari model misalnya, cari wanita yang cantik, saudara foto. Kemudian saudara tanyakan teman saudara, ini kamu beri nilai antara 1 sampai 10, kamu beri nilai berapa? Dari 10 orang saudara dapat rata-rata, jadi angka. Yang jelas kalau itu saudara lakukan, saudara akan bisa membedakan antara yang cantik dan yang tidak. Yang cantik mungkin dapat 7, rata-ratanya 7,5, kemudian yang kurang cantik mungkin 4, 4,5. Nah, sehingga jadi angka. Nah, tapi untuk menjadikan angka itu mesti hati-hati di dalam mendefinisikan variabel yang itu tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Maka itu di dalam penelitian ketika saudara mengatakan sebuah variabel, itu tidak mudah. Bahkan saya sering meminta mahasiswa saya untuk lebih memperhatikan tentang istilah terminologi variabel, bukan cuma untuk materi perkuliahan, tetapi supaya bisa berpikir dengan baik. Karena seringkali kita itu tidak mengerti apa yang kita katakan. Ya misalnya, katakanlah pembangkit ini tidak berfungsi dengan baik. Misalnya di tempat saudara, itu jelas tidak berfungsi dengan baik. Nah, gimana bahasa kualitatif itu? Ini tidak efisien. Tidak efisien itu maksudnya apa? Itu mesti dijelaskan. Apakah tidak bisa mencapai kondisi peak, atau kondisi peaknya cuma 80%, itu mesti dijelaskan. Maka itu variabelnya ini mesti jelas. Karena kalau tidak, antara saudara si A, si B, si C bahasanya lain semua. Maka itu seringkali kalau saudara berdebat itu ya, setelah berjam-jam akhirnya dia mengatakan, oh maksudmu itu toh, nah, baru setelah berapa jam. Karena ternyata variabelnya tidak definisikan dengan baik. Dan mendefinisikan variabel dengan baik itu tidak mudah, butuh waktu. Ya. Ada contoh yang saya berikan kepada mahasiswa begini. Ini bapak-bapak ini kan ya insya Allah mandi lah setiap hari. Mandi ya. Nah kalau saya tanya, apa yang dimaksud dengan mandi itu? Bapak lihat tidak semudah yang bapak duga. Apa yang dimaksud dengan mandi? Kalau bapak lihat di kamus juga tidak bisa jawab. Untuk soal seperti ini loh, kamus apa saja tidak bisa jawab. Kamus paling banter dia mengatakan adalah membasahi tubuh dengan air. Iya, yang dimaksud dengan tubuh itu apa? Seluruh tubuh atau sebagian? Kalau saudara bilang kalau sebagian boleh tidak dibasahi. Kalau iya boleh, saudara kemudian tanya berapa persen yang ruwet, tidak mudah. Itu termasuk kalau dalam bidang agama itu seringkali begitu, saudara. Artinya kalau sesuatu sudah diputuskan misalnya ini nggak boleh, nggak usah disoal, karena kalau disoal-soal panjang lebar, wah ya diruat. Jadi misalnya minuman keras itu nggak boleh. Oh, kenapa kok nggak boleh? Karena mengandung alkohol. Gimana kalau metanol? Oh, kalau alkohol berapa persen alkoholnya? Kalau 5%, gimana kalau 4,99? Oh, dan terus. Bukan itu, soalnya bukan itu, ya. Tetapi kalau kita ingin mendefinisikan variabel tertentu, mesti jelas. Nah, maka itu sejak awal ketika mendefinisikan masalah mesti betul, ya. Baik, ada pertanyaan lain? Mau tanya Prof. Silakan. Ahmad Untuk membuat penilaian terhadap suatu masalah itu tiap yang memberikan penilaian itu tiap orang nanti hasilnya beda-beda atau ada standarnya kayak gitu, Prof? Ya kalau saudara membuat modelnya orang per orang yang berbeda ya hasilnya pasti berbeda. Tetapi kalau saudara bersama-sama dalam satu tim membuat satu model seperti LP atau integer programming, hasilnya pasti sama. Asal betul, ya. Maka ini harus betul. Memindahkan dari sini ke sini ini Pak Ahmad, dari sini ke sini ini yang tidak gampang. Melihat ini saja tidak gampang, sudah melihat soal ini tidak gampang. Lalu memindahkan dalam bahasa verbal, ya. Nanti saudara lihat kadang-kadang saya beri soal, saudara tidak tahu dimulai dari mana soal seperti ini. Kemudian dari bahasa verbal saudara terjemahkan dalam bahasa matematis, kemudian diselesaikan. Tetapi kalau bahasanya itu sudah betul, formulasinya sudah betul, penyelesaiannya mesti sama orang per orang. Kalau formulasinya berbeda, penyelesaiannya bisa berbeda. Tetapi kalau tidak, semestinya sama orang per orang. Karena ini nanti penyelesaiannya itu bukan tergantung saya, bukan tergantung A, bukan tergantung B, tetapi adalah tergantung permodelan. Jadi saudara tidak tahu nanti penyelesaiannya itu bagaimana. Dia yang ngasih kita penyelesaian. Ini loh penyelesaiannya. Kalau kamu ingin efisien, kalau kamu ingin untungnya paling besar, begini caranya. Apakah itu betul?
itu sangat betul kalau saudara mendefinisikan soalnya betul. Ya. Tetapi kalau cara mendefinisikan soal ini tidak betul, ya hasilnya pasti tidak betul, model apapun yang saudara gunakan. Nah, maka itu nanti setelah model ini diselesaikan, kita validasi, dicek, dilihat lagi ini masuk akal tidak penyelesaiannya. Model ini peka tidak terhadap perubahan. Nah, nanti kita akan lihat dia sensitif tidak terhadap perubahan. Karena ada kalanya model itu kalau saya ubah parameternya, modelnya tetap saja hasilnya. Modelnya seperti tidak tanggap, berarti ada yang tidak betul. Nah, saya harus melihat validasi itu. Gimana saya tahu kalau modelnya betul? Nah, ini yang saya katakan saudara butuh pengalaman. Saudara butuh pengalaman panjang. Karena kalau tidak, saudara sudah menduga betul, padahal tidak betul. Nah, kalau soal ini ada kesalahan di dalam formulasi, saudara, software, kalau kesalahannya itu adalah bersifat, bersifat kesalahan dalam artian sintak. Sintak itu maksudnya bahasa software. Itu software bisa memberitahu. Tetapi kalau kesalahan ini kesalahan logika, software bisa memberitahu kalau program tidak jalan. Program tidak bisa dikerjakan, software memberitahu. Tapi yang sulit bahwa programnya ini ternyata jalan, padahal dia tidak optimal. Itu software tidak tahu. Software cuma bilang, oke, bagus, sudah. Saudara yang harus melihat kembali. Dengan validasi berulang kali nanti saudara tahu, loh ini kok kelihatannya kok tidak tanggap ya, seperti itu. Bro, tanya bro. Kalau masalahnya itu kebanyakan regulasi yang absurd, menyelesaikannya bagaimana bro? Contohnya banyak sih bro, definisi antara anggaran operasi dan investasi. Tadi bro mengasih contoh minum haram, komer. Definisi lebih lanjut adalah yang mengandung alkohol. Terus definisi lebih lanjut berapa kadarnya. Terus yang masuk list misalnya apa, bir, apa. Artinya kan sebenarnya aturan itu dibuat itu skalanya itu kecil, terus kemudian ada bab-bab penjelas syarah hadisnya. Di sini kalau BUMN kebanyakan masalahnya regulasi bro, gitu. Bagaimana suatu model menyelesaikan masalah atau membuat regulasi itu jadi simple, begitu bro, masalah. Ya. Intinya begini, model ini cuma meminta data dari Pak Acep ini. Dia minta data. Saudara kasih data apa saja dia mau, pokoknya data. Ya, kalau datanya tidak betul, ya hasilnya pasti tidak betul. Jadi kalau kita menyelesaikan sesuatu, kemudian ternyata regulasinya tidak mau, ya sudah tidak ada penyelesaian, sudah tidak ada. Ini memang ada yang diinginkan. Datanya seperti ini, model ini akan membantu. Bapak buat model selama 1 tahun, kemudian oleh manajemen dibuang begitu saja, ya tidak ada artinya. Tapi itu bukan soal RO. Itu adalah soal kebijakan daripada pimpinan perusahaan atau kebijakan, nggak tahu lebih jauh, kebijakan politik atau kebijakan regulasi. Tetapi yang model ini given gitu, given saya diberi data seperti ini, begini penyelesaiannya. Dan itu secara matematis pasti optimal. Berani sumpah pocong pasti optimal. Asal datanya itu. Kalau Bapak bilang ini bukan ini yang saya maksud, ya perbaiki datanya dulu. Bapak ini masih ada aturan regulasi, ya perbaiki dulu aturan regulasinya. Tetapi kalau datanya sudah diberikan, begini penyelesaiannya. Oh, pasti optimal. Ya, saya kira begitu. Karena kalau sudah model ini tidak bisa menghasilkan regulasi lebih baik, tidak bisa. Dia cuma bisa menyelesaikan yang saudara kasih. Saudara beri apa? Saudara beri data yang baik, dia bagus. Dia cuma menyelesaikan yang saudara beri. Saya kira begitu. Baik, mau tanya Prof. Silakan. Ini terkait permodelan, misalkan diimplementasikan di unit pembangkit ini Prof. Kita itu kan sebenarnya banyak peralatan ya Pak ya. Kita juga ada WO yang tipenya macam-macam, terus ada efisiensi juga. Ini mau tanya aja Prof, punya ini enggak berapa Pak? Semacam kayak contoh atau permodelan yang untuk mengelola pembangkit ini yang istilahnya sudah eksis apa sudah bagus lah gitu. Terima kasih. Baik. Saya kira banyak contoh-contoh gitu yang terkait dengan pembangkit. Nanti saya beri soal-soal saudara yang terkait dengan pembangkit. Cuman begini, penyelesaiannya itu harus spesifik, ya. Jadi ada ibu yang dari PJB yang kebetulan mengambil tugas akhir ke saya, yang dikerjakan ibu itu di pembangkit.
Walaupun saya tidak tahu apakah itu diimplementasi atau tidak, karena berbeda saudara ya. Skala sekolah dengan skala implementasi ini kan yang lain. Jadi yang bisa kita berikan adalah model membuat begini. Kalau saudara ingin mengimplementasi di industri, mesti lebih hati-hati. Karena data yang dibutuhkan pasti lebih banyak, kebijakan juga pasti begitu. Jadi yang dilakukan Ibu itu adalah bahwa di PJP ini ada banyak peralatan, dan salah satu adalah desalinasi itu, untuk menghilangkan garam dari air pendingin itu peralatan-peralatan itu beli sekarang, katakanlah beli sekarang dengan harga Rp1.000. Itu tahun depan masih dipakai lagi atau diganti? Ya, kalau masih dipakai lagi, 2 tahun berikutnya dipakai atau diganti yang baru. Kemudian 3 tahun dipakai atau diganti yang baru. Kapan saya harus mengganti? Kalau peralatan itu akan saya gunakan selama 10 tahun. Nah, itu bisa dibuat model. Tadinya saudara cuma trial and error. Ya kan, saudara tidak tahu ini diganti atau tidak ya, ini enggak ya. Saya ambil contoh yang lain. Bapak Marzuki ini punya 1, 2, 3, 4, 5 pembangkit. Pembangkit 1, ada pembangkit 2, ada pembangkit 3, ada pembangkit 4. Pembangkit 1 ini punya kapasitas bisa umpamanya saja 10, bisa 20, bisa 30 gitu ya. Ya, atau misalnya 100 megawatt dan sebagainya, pokoknya pembangkit. 2 juga begitu. 3 juga begitu, 4 juga begitu, dan punya harga masing-masing. Kemudian saya ingin membangkitkan katakanlah misalnya sebanyak 150 megawatt. Gimana kombinasi daripada pembangkit-pembangkit ini? Apa saya ambilkan dari sini 20, sini 30 gitu? Oh, itu bisa saya dibuat model. Dan bukan cuma itu, saudara, bukan cuma itu, sangat banyak. Jadi cakupan model linear program ini sangat beribu soal, bisa diselesaikan. Nah, cuman memang harus formulasinya itu ya. Jadi misalnya katakanlah di PJPO itu tadi saya katakan ada ratusan soal yang bisa diselesaikan, dan soalnya itu tidak harus teknis, termasuk misalnya soal alokasi sumber daya itu ya. Saudara punya 100 tenaga kerja, ini enaknya dilihat ditaruh di mana ini mereka ini, itu bisa. Saudara ingin mengatur spare part misalnya, spare part ini saya butuh berapa, itu saudara bisa melakukan itu ya. Jadi implementasinya sangat ekstensif, sangat banyak ya, asal kita jeli saja di dalam melihat soal. Baik, ada yang ditanyakan yang lain, silahkan saudara. Izin bertanya Prof. Silakan. Untuk tadi kan setelah kita membuat modeling harus ada validasi ya Prof. Ya. Kalau misalnya ada tekniknya nih sih Prof ya untuk validasi. Yang pertama kali validasi itu saya lihat model saya ini dulu. Model ini saya lihat. Barangkali bisa saya namakan validasi internal. Ya, misalnya saja, saya mengirim barang dari gudang 10, ya, biayanya 100. Saya kirim 20, biayanya masih tetap 100. Aneh nih. Gampangnya saja gitu. Saya kirim 10, biaya 100. Saya tingkatkan, saya kirim 20, loh kok biayanya masih tetap 100. Berarti model ini tidak tanggap. Model ini ada yang salah. Jadi ada parameter yang tidak saya masukkan. Saudara tahu kalau saya melihat punya mahasiswa itu, saudara, kadang-kadang mahasiswa ini seringkali juga membuat saya soal. Jadi dia nulisnya sembarangan saja, saudara. Dia nulis sekenanya saja. Kemudian programnya tidak bisa jalan. Dan saya cari. Kadang itu bukan cuma menit, bukan jam, bisa berhari, saudara, cari soalnya itu. Karena modelnya tidak bisa jalan. Kenapa tidak bisa jalan? Misalnya saja yang mestinya tadi, gampang ini, saya beri contoh yang sederhana. Ada X yang saya beri subscribe begini, saya beri X12, saya beri subscribe begini. Ternyata mahasiswa ini karena sekian ribu variabelnya ini, dia lupa memberi X ini, saudara. Tadi kalau X12 ini variabel. Tetapi kalau tidak ada X-nya, 12 ini angka. Komputer tidak bisa membedakan itu. Karena dianggap angka, model ini tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, itu validasi di dalam model. Tapi yang di luar model, hasilnya ini sudah bagus, kemudian saya cek dengan yang sebenarnya. Jadi misalnya saja, saya cek dengan kenyataan kok nggak cocok. Jadi misalnya kenyataannya itu katakanlah dibuat sejauh ini dibuat 3 buah produk. Hasil saya ini kok cuma 1 produk, kok nggak cocok dengan keadaan yang ada sekarang. Nah, saya menata ulang. Jadi validasi itu dicocokkan dengan keadaan yang ada sekarang. Apakah dia ini tanggap enggak? 1, secara model dia tanggap,
dan kedua memang hasil yang diperoleh itu cocok dengan dunia yang ada di sekitarnya. Karena kalau tidak, ya berarti harus ditata ulang. Maksudnya di model ini mungkin ada yang tidak betul. Apakah di dalam formulasi ataukah di dalam memasukkan parameter-parameter itu. Seringkali kesalahan-kesalahan kecil bisa jadi masalah, saudara. Ya, seperti ini. Jadi metodenya melihat kembali. Nah, kalau kesalahan itu di dalam formulasi mungkin sedikit cepat menyelesaikannya, tetapi kalau tidak bisa diaplikasi, ketika diaplikasi itu tidak cocok. Ya. Jadi misalnya beli peralatan baru, kemudian 1 tahun harus diganti terus, setiap tahun diganti. Ini kan agak tidak masuk akal. Peralatan baru kok setiap tahun diganti. Nah, ini berarti ada yang tidak betul. Baik, ada yang lain, silakan. Bapak-bapak, Ibu, kuliah kita ini kan 2 SKS-an seperti saya katakan tadi ya. Jadi 2 SKS itu adalah 100 menit. Sehingga kalau saya mulai jam 19, nanti akan selesai jam 20.40. Insya Allah tidak kurang. Biasanya lebih bisa, lebih dari 20.40 bisa. Tetapi kalau kurang, tidak bisa. Jamnya adalah jam saya. Jadi jam saya 20.40. Selama belum 20.40, di Bapak dan Ibu tenang saja karena kuliahnya tidak akan berakhir. Insya Allah begitu. Tetapi setelah 20, jadi 2 SKS. Nah, hutang saya ke Bapak, bukan hutang, tanggung jawab saya ke Bapak dan Ibu, insya Allah 11 kali pertemuan. 11 kali pertemuan itu sudah cukup untuk yang saya berikan. Baik, nanti kita akan rundingan tentang kuliah berikutnya. Sekarang saya berikan kesempatan kalau saudara ada yang ingin menanyakan. Saya izin nyambung bertanya kembali, Prof. Baik, silakan, Pak Hairul. Tadi untuk pemodelan itu sebenarnya kan cocoknya untuk data-data yang kuantitatif ya. Untuk yang kualitatif itu, kita usahakan juga mendekati kuantitatif, kita angkakan gitu ya. Betul. Mungkin ini jadi pengalaman kami. Saya kan kebetulan ada di engineering, Pak. Di engineering ini tugas kami adalah memprioritaskan peralatan yang harus dipelihara lebih baik gitu ya. Nah, di prioritasan ini ada 2 mazhab. Ada 2 mazhab. Yang pertama, teknik kuantitatif itu kami menamainya life cycle cost management, Pak ya. Jadi dia berbasis data riwayat, WO-nya berapa kali, kemudian biayanya yang pernah dikeluarkan berapa kali. Nah, nanti akan bisa diprediksi di masa depan itu ada cost yang optimum. Nah, tapi kelemahannya adalah ketika data-data itu ternyata tidak aktual gitu ya. Banyak data-data yang masih salah, ternyata WO salah aset dan lain sebagainya, itu kelemahannya. Itu yang mazhab pertama. Kemudian yang mazhab kedua itu kami menamainya MPI, Pak. MPI ini adalah prioritas indeks, tapi dari panel expert judgment. Jadi dalam melihat aset itu dilihat apakah ini sering rusak, apakah ini safety-nya itu tinggi, apakah ini terhadap sistem itu kritis. Nah, itu metode kualitatif tapi didekati dengan angka-angka juga. Nah, 2 mazhab ini saya pernah kepikiran apakah nggak bisa istilahnya digabung, kemudian dicari titik optimumnya gitu. Tapi masing-masing mazhab ini bilang oh tidak bisa. Nah, apakah sebenarnya hal-hal seperti itu bisa diselesaikan, Prof? Oh, saya kira insya Allah begitu ya. Saya kira itu bisa. Nanti kita akan lihat contoh ya. Di mana saya punya kriteria-kriteria atau saya punya fitur-fitur yang berbeda yang kemudian bisa saya gabung. Begini Pak Khairul, kita ini terbiasa dengan berpikir kalau saya punya 2 apel, ini ya, ini 2 apel, kalau saya tambah dengan 3 jeruk, orang kan bilang, wah enggak bisa, gimana kok apel ditambahkan dengan jeruk, gitu ya. Kita sudah terbiasa berpikir begitu. Ini kan lain, ini 2 apel 3 jeruk. Tetapi ada cara berpikir yang lain. Anda jangan lihat 2 apel plus 3 jeruk. Tetapi Anda lihat misalnya saya punya 4 apel, ini di sini 4 apel plus 3 jeruk, gitu ya.
Kalau 2 apel tambah 3 jeruk, berapa buah yang Anda miliki? Buah. Berapa buah? Kan Anda punya 5 buah. Tetapi kalau 4 apel dan 3 jeruk, Anda punya 7 buah. Kalau buah itu diasumsikan menguntungkan, saya akan pilih alternatif yang B ini. Ini yang B daripada yang A. Saya tidak nambahkan apel dan jeruk, gitu ya. Saya tidak nambahkan apel dan jeruk, tetapi saya menghasilkan kumpulan buah yang lebih banyak. Selama buah itu saya anggap positif, gitu ya. Kalau saudara mau, saya ingin apel dihargai lebih dari jeruk, boleh. Gitu ya, saudara ingin menghasilkan mendapatkan satu persamaan di mana penilaian kuantitatif saudara hargai lebih dari penilaian panel expert itu tadi. Kasih bobot, dikasih bobot. Tetapi dengan pembobotan itu berarti saudara sudah menyertakan kedua pendapat itu. Dan saya kira kedua pendapat itu pun harus penting karena hitungan-hitungan kuantitatif ini hitungan simplifikasi. Bagaimanapun ya. Saudara tahu di dunia ekonomi itu ya, itu panel expert itu ada metode yang namanya Delphi. Delphi itu bertanya sama orang ahli. Saudara tahu kadang-kadang karena keahlian orang tertentu itu bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Saya ambil contoh saja pandemi ini. Kalau perusahaan tekstil itu tanggap di dalam menangkap pandemi itu kan dia bisa kaya raya, saudara. Sejenak. Ya, saudara tahu itu misalnya perusahaan minyak, ada satu perusahaan minyak di Eropa yang menjadi sukses luar biasa dengan adanya perang di Timur Tengah. Ya, kalau Muhammad Salman hari ini membuat gerakan tertentu dan itu bisa menyebabkan minyak di dunia ini naik harganya, itu perusahaan-perusahaan minyak tertentu ada yang bangkrut, ada yang kaya raya. Loh, itu kadang-kadang kuantitatifnya masih agak sulit, tetapi itu orang ahli. Jadi panel yang memang ahli berdasarkan pengalaman, bahkan bisa saja saudara punya intuisi. Barangkali kalau bahasa Jawanya kayak dapat wangsit gitu. Kayak dapat wangsit, iki ngini loh. Kalau saudara tanya, kenapa begitu seringkali dia sulit jawab itu. Karena itu kumpulan dari berpikir rasional minus waktu. Cepat sekali berpikirnya. Itu ada yang ahli begitu. Nah, kalau itu digabung, saya kira tidak ada salahnya. Karena bagaimanapun teknik kuantitatif ini salah satu teknik yang bisa membantu. Tetapi kita tidak boleh bersandar dengan ini saja. Karena ada keputusan tertentu, saudara, yang kadang-kadang sederhana saja menyelesaikan soal. Ya, bahkan ada masalah di industri itu yang demikian pelik, yang orang ribut ternyata masalahnya itu bukan masalah teknis, tetapi masalahnya cuma sumber daya manusia. Ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak sepaham dengan kelompok lain dan jadi soal. Tidak ada masalah teknis. Sehingga kalau kita buat model untuk masalah itu ya tidak menyelesaikan. Mestinya kita panggil psikolog atau psikiater untuk menyelesaikan soal itu. Karena bukan teknis dia. Ternyata masalahnya psikologi. Ya, saya kira itu saya optimis kalau itu bisa. Nanti saya beri contoh Pak Hairul. Mudah-mudahan bisa memperjelaskan bahwa saya bisa menambahkan apa saja. Bisa nambahkan. Cuman hati-hati di dalam penambahan itu pasti ada yang dikorbankan. 2 apel dan 3 jeruk saya tambahkan 5 itu saudara menganggap bahwa apel dan jeruk ini adalah buah dengan asumsi punya nilai yang sama. Tapi kalau 2 tambah 3 ini mungkin apel berharga. Karena saya bisa bandingkan 2 apel 3 jeruk. Gimana kalau saya bandingkan dengan 3 apel plus 2 jeruk? Ini jumlahnya kan sama dengan 5. Saudara senang yang mana? 3 apel plus 2 jeruk atau 2 apel plus 3 jeruk? Buahnya sama-sama 5-nya. Itu. Nah, sekarang terkait dengan apa? Berapa nilai sebuah apel relatif terhadap sebuah jeruk? Gitu. Ya, jadi insya Allah masih bisa ditambahkan. Baik, ada yang ditanyakan lain? Silakan. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan, dia monggo. Ini sebenarnya apa ya? Saya khawatirnya ada sedikit konsep yang belum saya dapat ini, Prof. Terkait yang penentuan masalah tadi, Prof. Yang tadi dijelaskan dari awal itu, ketika Prof bilang itu sebenarnya bukan masalah, mungkin tapi ada sudut pandang lain, hal itu masalah gitu loh, Prof. Jadi maksud saya itu bagaimana sih cara kita biar mature gitu dalam menentukan itu suatu masalah gitu, atau dengan melalui kita dengan menjelaskan ke beberapa grup orang, atau seperti apa sih, Dok? Atau kita memang harus sering menemui suatu masalah, maksudnya dengan
training trial suatu permasalahan, kita coba membacanya atau seperti apa ya yang baik. Khawatirnya saya belum memiliki konsep yang sama untuk cara pandang suatu masalah. Saya insya Allah menangkap pertanyaan Pak Aris, insya Allah. Kan begini, saudara menyelesaikan masalah itu kan bukan untuk senang-senangan, bukan untuk gairah akademis. Saya nganggur, tidak punya kerjaan, kemudian saya menyelesaikan masalah. Bukan kan? Saudara menyelesaikan masalah itu karena masalah itu ada. Dan ketika saudara selesaikan, saudara akan mendapatkan keuntungan dari penyelesaian masalah. Sekarang dibalik soalnya. Kalau saudara selesaikan masalah itu, saudara membuat perubahan, saudara memperoleh keuntungan atau tidak? Keuntungannya tidak harus finansial ya. Terserah saudara yang mendefinisikannya. Apa yang saudara maksud dengan keuntungan itu? Mendapatkan kelebihan dari cara penyelesaian masalah. Kalau ternyata tidak memperoleh apapun, ya berarti dia bukan masalah. Saudara ubah dan ternyata tidak ada hubungannya apa-apa, berarti bukan masalah. Saudara punya engine, saudara ubah, salah satu katakanlah regulatornya saudara ubah, engine-nya ya tetap saja, berarti bukan regulator, itu bukan masalah. Orang tidak mengadakan perubahan. Sehingga kalau saudara tanya, gimana kita mendefinisikan masalah atau tidak? Ya gampang. Kalau saudara selesaikan, dampaknya bagaimana? Kalau dibiarkan, dampaknya bagaimana? Gitu ya. Misal, saya ambil contoh. Kita punya masalah tentang kesehatan. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan. Ada seseorang yang punya masalah tentang kesehatan. Katakanlah dia hipertensi. Masalah atau tidak? Nah, lihat, biarkan saja. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau dibiarkan? Oh, bisa jadi masalah besar. Kalau diselesaikan, dia ke dokter, masalah itu bisa tertangani. Dengan demikian, kalau gitu hipertensi itu masalah atau tidak? Iya, jawabannya. Karena ketika diselesaikan, masalahnya hilang. Kalau saudara melakukan langkah-langkah tertentu, dan semua yang saudara lakukan itu tidak menghasilkan dampak apapun, berarti itu bukan masalah. Jangan buang waktu untuk yang itu. Ya, jangan buang waktu untuk itu. Ya. Sehingga seperti saya katakan tadi, saudara ubah-ubah sesuatu, saudara gerakan, ternyata ya, bukan itu. Berarti bukan itu masalahnya. Masalahnya di tempat yang lain. Maka itu kita harus tanya, ini apakah masalah atau tidak? Kalau ini saya biarkan, memangnya kenapa? Kalau saya selesaikan, saya dapat apa? Selalu begitu, saudara, selalu begitu. Kembali lagi, kalau saya katakan dapat apa itu tidak harus finansial, ya, tidak harus finansial. Karena tidak semua penyelesaian kita ini terkait dengan uang, bisa terkait dengan yang lain. Baik, saya kira begitu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Aris. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, ada yang lain? Saya beri contoh, saudara. Saya beri salah satu contoh masalah gitu ya. Ya. Ini mau saudara jadikan masalah boleh, nggak jadi masalah juga boleh. Ini saya beri contoh. Nanti soal saudara seperti ini kira-kira. Ini ada industri proses seperti ini, saudara. Industri proses, katakanlah perusahaan semen. Ya. Kemudian ini pabriknya, kemudian ini ada tambang 1, tambang 2, tambang 3, tambang 4. Nah, menurut saudara, gimana saya bisa memenuhi kebutuhan bahan baku di perusahaan ini? Apakah saya penuhi dari 1, 2, 3, dan 4? Nah, seringkali perhatikan saudara, seringkali soal itu bisa ditata dengan baik kalau saudara bergeraknya itu adalah bergerak dari belakang. Saudara ingin menyelesaikan apa, kemudian baru ke sini, bukan dari sini ke sini. Seringkali dari sini ke sini sulit. Saudara ingin apa sih di dalam soal seperti ini? Nah, sebelum itu saya tanya, apakah pengadaan bahan baku di industri ini masalah atau tidak? Nah, kita lihat definisi masalah itu tadi. Kalau misalnya tambangnya itu cuma satu, cuman tambang nomor 1 ini saja, maka apakah pengadaan bahan baku di industri ini jadi masalah? Dengan sendirinya tidak. Karena apa? Saudara tidak punya pilihan. Ambillah dari tambang 1, selesai, tidur, minum es dawet, pulang kita. Sudah selesai soalnya. Tidak usah dipersoalkan. Karena pilihannya cuma 1. Kapan dia jadi soal? Kalau ada pilihan lain, ada tambang 2, ada tambang 3, ada tambang 4. Kalau tambang 1, 2, 3, 4 ini sama persis kualitasnya, semuanya sama. Ya, indikator-indikator keberhasilan di tambang 1 sampai 4 ini sama. Pilihlah sembarang. Pilihlah sembarang, karena dia bukan soal. Nah, sekarang saya tanya saudara, kapan dia menjadi soal? Ya, atau pertanyaannya, kenapa saya milih tambang 1
dan bukan tambang 4. Nah, saya berikan pertanyaan kepada Pak Asep, punya ide apa Pak Asep? Setiap orang satu. Ini jawabannya ratusan. Pak Asep punya ide apa? Karena apa? Kenapa minta? Karena apa? Harganya lebih murah. Baik, Pak Asep, harga lebih murah. Adriska punya ide apa? Halo. Ya Pak, mungkin untuk kualitas bahan bakunya Pak. Baik, begitu. Perhatikan baik-baik. Biasakan berpikir begitu, saudara. Jadi ya, ini apa? Imajinasi, menerawang jauh, itu kumpulkan. Walaupun kadang-kadang ngawur, saudara, tapi nanti lama-lama keluar yang bagus. Ya, jangan takut-takut punya ide, termasuk ide yang kelihatannya tidak masuk akal. Saudara Agam, saudara punya ide apa? Kenapa milih 1 instead of 4? Mungkin kok dari Agam kepikiran terkait jarak Agus Priyono, baik. Agus Priyono, baik. Punya ide apa? Dari waktu penyediaan. Baik. Pak Ahmad Syafi'i punya ide apa? Jumlah tambangnya lebih besar atau kecilnya, Pak? Baik, begitu Pak. Jadi soal dia ini parameternya banyak. Jadi yang satu ini lebih murah, namun yang 4 ini mahal, namun begitu. Pak Andi punya ide apa? Halo. Ya Prof, mungkin kapasitas produksi tambang, Prof. Baik. Kapasitas tambang ya, kapasitas tambang. Ya. Kemudian Pak Arif Laga punya ide apa? Halo. Ya Prof, mungkin dari kandungan logam berat atau sulfurnya. Baik, kandungan mineral, kandungan macam-macam lah yang ada di situ. Ya, ini mahal, tapi dia mengandung, ini murah, tapi kandungan ininya kurang. Baik. Arif Budianto. Baik, punya ide apa Arif? Aris Kurniawan. Halo. Aris Kurniawan punya ide apa? Aryo Wicaksono. Legalitas Pak. Apanya? Legalitas dari penambang. Baik. Jadi ada peraturan regulasi gitu ya. Iya, jadi tambang 1 ini murah, tapi regulasinya ruwet di sini, regulasinya ruwet. Danan punya ide apa Danan? Transportasinya mungkin lebih mulus satunya. Baik, gitu, akses lebih mudah, gitu ya. Nah, tapi itu tadi kan macam-macam seperti yang ditanyakan teman saudara. Kan macam-macam itu, berbeda. Ada akses, ada harga, ada kualitas, ada regulasi. Gimana saya menjadikannya jadi angka? Nah, sehingga nanti kalau saudara ambil, nah, hasil akhirnya apa nanti? Coba, saya tanya siapa yang ingin jawab? Ini hasil akhir studi seperti ini setelah saudara buat model, hasil akhirnya apa? Silakan siapa yang mau jawab? Saya Pak Marzuki, Pak. Marzuki monggo. Silakan, apa ini? Efisiensi Pak, itu termasuk dari harga, operasional dan lain-lain. Tapi Bapak Marzuki yang saya maksud begini, kalau Bapak Marzuki sebagai konsultan, rekomendasi apa yang Bapak berikan kepada pemilik pabrik? Saudara mengatakan, rekomendasi apa? Bilangnya apa? Yang paling efisien di antara keempat. Bahasanya bagaimana? Gimana bahasanya? Jadi itu dinilai yang paling efisien dengan simulasi yang. Oh ya, tetapi pemilik pabrik nggak mau itu. Pemilik pabrik nggak mau itu. Dia maunya cuma rekomendasi. Yang paling menguntungkan dan yang paling efisien. Nanti dari penghitungan. Yang mana? Itu yang ditunggu oleh pemilik pabrik. Speknya kan saya belum tahu persis Pak. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau saudara setelah membuat program seperti ini, kemudian saudara selesaikan, menilai hasil akhirnya apa? Yang lain boleh Pak Marzuki. Silakan yang lain. Optimum. Iya, tapi pemilik industri tidak mengerti optimum. Dia cuma ingin rekomendasi. Mungkin dari agama di kriteria dulu. Jadi harga di kriteria bobot berapa, kemudian jarak berapa. Ya, tetapi yang sudah saya selesai. lakukan seperti itu. Optimum. Terus izin menjawab. Makanya tadi saya bertanya, persoalan motifnya terbesar dari pabrikan itu apa? Ketersediaan, sustainability, atau motif ekonomi saja? Itu harus dikriteria, harus diberi bobot. Oke, Pak Asep, bahwa pemilik industri ini
Dia tidak mengerti itu. Kalau saudara minta data kepada pemilik industri, dikasih. Dia kasih, minta data apa saja dikasih. Saudara mau datang meninjau tambang ini, ya boleh. Saudara dapatkan data yang saudara inginkan. Tetapi pertanyaan saya, kalau saudara sebagai konsultan, hasil akhirnya apa yang saudara rekomendasi kepada pemilik industri? Izin menjawab. Siapa yang jawab? Izin menjawab, Prof. Siapa dulu? Izin menjawab, Prof. Andi dulu, ya. Andi, silakan. Kalau yang ditanyakan pemilik pabrik semen ini kan tambang mana yang mau diambil gitu, Prof, ya. Jadi terus jawaban saudara apa? Nah, yang pertama kan yang dikehendaki dari pabrik semennya itu apa, gitu kan, dari kualitas. Saudara sudah dapat, saudara minta apa dia beritahu. Ini loh yang jadi saya rekomendasinya ya mungkin itu, misalnya yang terbaik adalah tambang nomor 2 gitu. Baik, kan gitu. Itu alternatifnya nomor 3. Atau gitu. yang lain misalnya itu boleh seperti, atau yang lain rekomendasinya apa? Izin jawab. Siapa yang jawab lain? Ya Pandi, ya. Siapa? Yang lain? Kalau saya konsultannya, saya akan memberikan dalam bentuk ranking, Pak. Gimana? Dari keempat tambang ini, masing-masing kan kriterianya kita sudah diberitahu, sudah kita akses, kita evaluasi, kemudian masing-masing tambang itu untuk tiap-tiap kriteria punya nilai. Nah, nanti ada skor akhir, yang mana skor akhir itu akan akan membentuk suatu ranking urutan ya, peringkat dari keempat tambang tersebut. Nah, saya sebagai Pak Fandi, yang diinginkan industri ini saudara beri rekomendasi. Jadi bukan ini bagus, ini enggak, dia minta rekomendasi. Gimana bahasa rekomendasinya itu? Maksud saya begini, kalau saudara tahu tujuan akhirnya itu, saudara bisa nyiapkan di sini. Itu maksud saya. Rekomendasinya mengatakan, misalnya tadi Pak Andi mengatakan bahwa kalau Anda pilih tambang nomor 1, nah itu boleh. Nah mungkin saudara Pandi mungkin punya ide yang lain, nggak harus gitu kan? Misalnya. Ya, misalkan saya kita sebutlah nomor 2 karena. Boleh. Atau yang lain, silakan pendapat yang lain. Nggak harus ngambil satu. Jawab, Prof. Silakan. Jawab, Prof. Kalau dari saya, Wahyu, dari keempat tambang itu nanti di persentase, Prof. Jadi misalnya nomor 1 30%, nomor 2 20%, nomor 3 40, nomor 4 10% gitu, Pak. Itu yang diharapkan begitu. Sehingga rekomendasi akhir kita mengatakan apa? Kalau Anda ingin memenuhi kebutuhan bahan baku, itu maksudnya apa kebutuhan baku? Jumlahnya apa? Iya, jumlahnya. Iya, harus terpenuhi jumlahnya. Iya kan? Ya. Kualitasnya iya. Sustainability seperti yang dikatakan Pak Asep tadi, semua itu harus terpenuhi. Itu tidak boleh ditawar itu. Secara teknis tidak boleh ditawar. Misalnya memenuhi tapi jelek, tidak mau industrinya. Nah, dari mana tahu jelek atau tidak? Permintaan industrinya ini loh permintaannya. Itu data saya peroleh. Rekomendasi saya apa mengatakan, kalau Anda ingin memperoleh bahan baku sesuai dengan kriteria yang Anda harapkan dan dengan biaya yang paling optimal dalam hal ini adalah minimal, maka ambillah dari tambang 1 boleh, tambang 2 boleh, tambang 3 atau 10% dari sini. Itu jawaban akhirnya. Itu saya buat model. Apa tujuannya? Saya mencari biaya minimal pengadaan bahan baku. Ini baru satu soal, yaitu bahan baku. Padahal soalnya di industri masih berpuluh-puluh. Ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti pertemuan kita yang akan datang, saya review kembali dan saya lanjutkan dengan soal. Saya ingin kejelasan dari bapak-bapak dan saudara sekalian tentang rencana kuliah. Ataukah saya masih menunggu bapak-bapak masih rundingan dulu? Halo? Ya, Bro. Masih rundingan? Masih rundingan? Sudah pemungutan suara sih, Bro. Sudah, ya, silakan. Sudah ada Selasa sama Rabu, Bro. Selasa, yang mana yang saudara setuju? Kalau tadi Selasa, Pak. Selasa jam 18.30. Ya, Prof. Ya, yang lain, bagaimana bapak-bapak yang lain setuju Selasa jam 18.30?
Ada juga yang izin menginfo Pak. Bagaimana? Ya, Pak, kalau kebetulan nama saya Ferry Pak. Nama saya kan kebetulan di Aceh ya Pak ya. Kalau jam 18.30 itu di sini masih maghrib Pak, baru maghrib. Kalau saya usul dimulai jam 7 gitu bagaimana ya Pak? 19 Prof. Ya boleh, asal teman-teman saudara setuju. 19 Prof. Oke. 19. Begitu saya catat, saudara, saya catat bahwa Selasa jam 19. Itu ya? Ya, setuju. Nah, kalau gitu kuliah kita yang kedua nanti kita mulai hari Selasa insya Allah. Selasa jam 19. Nanti saudara saya email lagi untuk untuk memastikan. Tetapi untuk sekarang berarti kuliah kita itu berarti hari Jumat nanti jam 2. Jumat jam 2. Seperti biasa itu tidak saya rubah. Kecuali kalau saudara ingin merubah, tapi saya kira jangan nanti saudara sulit yang merubah yang lain. Jumat jam 2 bisa ya? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Nah, itu kemudian ditambah dengan Selasa jam 19. Ya, siap. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak, terima kasih. Saya kira kuliah untuk hari ini saya kira cukup. Bapak sudah bisa mengakses presensinya belum? Belum bisa, Prof. Belum bisa. Baik. Nanti saya absenkan. Baik. Terima kasih, kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa jam 19. Baik, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih.